2133 Cakrawala dalam Kegemparan 2. Selain Sky of Freedom yang sulit dipahami, keberadaan paling misterius berikutnya di Cakrawala mungkin adalah Sword Hat. Istana Dewa Raja dikenal karena kemegahan dan kemegahannya, tetapi Dewa Raja Langit Pedang Surgawi tinggal di gubuk jerami yang tampak biasa. Raja, seorang pria parubaya berjalan ke Sword Hat untuk melaporkan sesuatu, tapi dia terganggu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Saya telah mendengar, seorang jenius yang berspesialisasi dalam ilmu pedang telah muncul di Gunung Surgawi. Petik 2. Ya, begitulah, pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban. Saya telah melihat permainan pedangnya, dan itu memang luar biasa. Dia telah mencapai tingkat konseptualisasi yang hampir setara dengan kita, tapi dia bukan seseorang yang kita cari. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam gubuk jerami. Tapi lonceng raja yang diberikan telah berbunyi. Pria parubaya itu terkejut. Dia berseru dengan bingung, jika kita tidak terburu-buru, kekuatan lain mungkin akan mengalahkan kita. Itu berarti bahwa pondok pedang kita akan menerima lebih sedikit slot di banjir energi spiritual berikutnya, dan wilayah kita juga akan diambil dari kita. Apakah itu penting bagi kita? Sword Hat kami bertujuan untuk membina para praktisi pedang untuk menempa inten pedang dan konseptualisasi yang menjadi milik mereka dan mereka sendiri. Ini bukan tentang maju ke depan dan belajar membabi buta, kata suara di gubuk jerami. Tidak peduli seberapa baik seseorang belajar, level tertinggi yang dapat dicapai seseorang hanyalah cerminan dari apa yang telah dicapai orang lain. Tidak perlu khawatir tentang banjir energi spiritual. Orang yang saya tunggu telah muncul, dan saya akan segera mengunjunginya secara pribadi. Saya mengerti, melihat bahwa Raja Dewa memiliki rencananya sendiri, pria parubaya itu menurunkan posturnya dan mundur dari ruangan dengan hormat. Mendesah. Tak lama setelah pria parubaya itu pergi, desahan dalam bergema di dalam gubuk jerami. Gumaman pelan dan ratapan terdengar, saya benar-benar tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat bagi Anda untuk melakukan itu. Di gunung yang menjulang tinggi yang tersembunyi di tengah awan, seorang sesepuh jangkung menatap murid-muridnya yang berdiri tepat di depannya. Kata-kata mendalam yang mengingatkan pada musik simfoni mengalir keluar dari kata-katanya, menyenangkan murid-muridnya. Menyerap pengetahuan yang diberikan kepada mereka, para murid menemukan kultivasi mereka tumbuh dengan cepat. Mari kita berhenti di sini hari ini. Tapi tiba-tiba, sesepuh menghentikan ceramahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah tertentu. Menyadari ada sesuatu yang salah, seorang pria parubaya di tengah kerumunan berdiri dan mengepalkan tinjunya sebelum bertanya, "Guru, apakah sesuatu terjadi?" Gurunya sangat percaya bahwa penyampaian pengetahuan sangat penting untuk kemajuan dunia, dan dia mengabdikan diri untuk tujuan itu juga. Karena itu, dia akan selalu memastikan bahwa pelajaran itu selesai sebelum menyimpulkannya. Namun, dia memilih untuk berhenti di tengah jalan kali ini. Jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Orang dari langit kebebasan itu telah memutuskan tanggalnya. Pertempuran akan diadakan pada tanggal 15 bulan depan, kata sesepuh dengan senyum tipis di bibirnya. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang lain daripada dirinya sendiri. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda stres sebagai akibat dari pertempuran itu. Langit kebebasan adalah pusat dari 9 langit, dan rajanya adalah penguasa tertinggi dari segudang dunia. Guru, saya khawatir pertempuran Anda dengan kehendaknya. Pria parubaya itu tidak bisa tidak merasa sangat khawatir tentang pertempuran yang akan diadakan tidak terlalu lama dari sekarang. Dia percaya pada kemampuan gurunya, tapi bagaimanapun juga, musuhnya adalah individu terkuat dari Cakrawala. Bahkan Raja Dewa lainnya membungkuk di hadapan orang itu. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit bahkan untuk gurunya. Lebih penting lagi, pertempuran di antara mereka akan menjadi duel hidup dan mati, tidak seperti spar biasa yang dimiliki gurunya dengan Raja Dewa lainnya. Tidak apa-apa, jawab sesepuh sambil mengelus jenggotnya. Karena ini pertarungan, pasti ada yang menang dan kalah. Tidak ada yang bisa memenangkan sepanjang hidupnya. Itu akan baik-baik saja selama aku memberikan semuanya. Tapi, untuk menghadapimu, orang itu turun ke dunia yang lebih rendah untuk menemukan kodeks besar musim semi dan musim gugur sehingga dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatanmu. Aku khawatir alasan sebenarnya mengapa dia menerima tantanganmu adalah karena dia sudah mengetahui kemampuanmu. Dalam pertarungan antara dua orang yang setara, memahami kemampuan lawan dapat membuat dunia berbeda. Pria parubaya itu berkomentar dengan cemas. Gurunya telah menantang orang dari langit kebebasan itu untuk beberapa waktu sekarang, tetapi tidak ada jawaban selama ini. Namun, baru-baru ini, mereka mendengar bahwa orang itu turun ke dunia bawah beberapa waktu lalu, dan begitu dia kembali, dia segera menetapkan tanggal duel. Ini bisa dianggap sebagai tanda bahwa dia sepenuhnya siap dan yakin akan kemenangan. Dalam pertempuran antara dua individu yang sama kuatnya, faktor yang menentukan pemenang seringkali adalah asimetri pengetahuan. Jika orang itu benar-benar tahu tentang kemampuan gurunya, itu berarti gurunya berada dalam posisi yang sangat berbahaya.
Jadi bagaimana jika dia tahu tentang kemampuanku? Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Tetua memandang pria parubaya itu dan tersenyum dengan tenang. Terlepas dari nadanya yang santai, suara sesepuh itu membawa kepercayaan diri yang dalam. Setelah mengalahkan begitu banyak Raja Dewa, kekuatannya telah mencapai puncak cakrawala juga. Aku tidak meragukan kekuatan guru, tapi aku hanya sedikit bingung, mengapa kamu harus bertarung dengan Raja Langit Kebebasan, dan mengapa itu harus menjadi duel hidup dan mati. Pria parubaya itu tidak bisa memahami hal ini. Gurunya telah menerima pengakuan dari 8 Raja Dewa saat ini, dan dia telah mendapatkan pengakuan luas sebagai Raja Dewa ke-10 dari Cakrawala. Jadi, apakah dia benar-benar perlu bertarung melawan Raja Langit Kebebasan? Apakah itu sesuatu yang layak dia pertaruhkan untuk hidupnya? Ini adalah takdir yang tak terhindarkan yang tak satu pun dari kita bisa menghindarinya. Anda tidak akan bisa memahami itu, tetua itu menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dengan tenang sejenak sebelum berkata, jika aku kehilangan nyawaku dalam duel, aku ingin kamu menunggu dengan tenang. Jangan melakukan gerakan apapun. Tunggu penggantiku muncul dan perhatikan kata-katanya. Penerus, pengganti guru, pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Dia telah mengikuti gurunya sejak lama, dan selangkah demi selangkah, mereka telah naik ke puncak banyak dunia. Tapi dia belum pernah mendengar gurunya memiliki penerus sebelumnya. Memang, dia dari benua guru-guru juga, dan dia memiliki kemampuan yang setara denganku, kata sesepuh dengan senyum tipis. Boleh saya tahu siapa nama pengganti guru itu? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dia? Pria parubaya itu bertanya dengan cemas. Kamu akan mengenalnya begitu kamu melihatnya, jawab sesepuh dengan tatapan dalam di matanya. Adapun namanya, kurasa aku bisa memberitahumu. Namanya Zhang Xuan. Sementara itu, di ruangan tertentu di Sky of Freedom, kepulan uap tebal memenuhi ruangan, menghalangi seseorang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Huala, suara percikan air bergema di ruangan itu, dan sosok yang cantik dan sempurna bangkit dari kolam di tengah ruangan. Rambut hitam halus dipasangkan dengan kulit yang sangat halus sehingga seolah-olah akan hancur jika disentuh. Sosok itu begitu indah sehingga sulit untuk percaya bahwa seseorang seperti ini bisa ada di dunia. Dengan lambaian tangannya yang anggun, dia menutupi tubuhnya dengan lapisan sutra tipis. Nyonya muda, seorang wanita berjubah hijau dengan cepat berjalan ke wanita cantik itu untuk memberikan sisir padanya. Wanita cantik itu membentangkan rambutnya dan mulai menyisirnya perlahan. Gerakannya begitu anggun dan alami sehingga menyenangkan hanya untuk melihatnya. Apakah kamu sudah menyampaikan berita itu? Tanya wanita cantik itu. Aku punya, wanita berjubah hijau itu mengangguk. Responnya, tidak ada saat ini, wanita berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum menambahkan, namun, Nona muda, kami telah berhasil mengungkap apa yang Anda minta. Oh, mata wanita cantik itu berbinar. Dia berhenti menyisir rambutnya dan mengalihkan pandangannya, memberi isyarat agar wanita berjubah hijau itu melanjutkan. Seorang pria muda bernama Zhang Xuan telah muncul di Twilight City. Dia dan murid-muridnya agak berbakat, sehingga ketika mereka menjelajahi gunung surga untuk aura ketuhanan, mereka berhasil memicu beberapa lonceng raja yang diberikan. Wanita berjubah hijau itu menjawab. Itu memang dia, gumam wanita cantik itu saat senyum manis tanpa sadar merekah di bibirnya. Nyonya muda, apakah Anda berniat untuk bertemu dengannya? Tanya wanita berjubah hijau itu. Senyum manis itu memudar menjadi cemberut. Wanita cantik itu ragu-ragu dengan ekspresi konflik di wajahnya sebelum menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Aku harus bersiap untuk pertempuran selama beberapa hari ke depan, jadi aku tidak akan bertemu siapapun, terutama dia, aku takut kehilangan tekadku. Nona muda, maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi jika Anda sudah bimbang, mengapa Anda tidak mundur saja dari pertarungan? Raja penaklukan surga cukup kuat untuk mengalahkan 8 Raja Dewa lainnya. Aku khawatir, kata wanita berjubah hijau itu. Nyonya muda memiliki kekuatan yang berada di puncak dunia, tetapi musuh yang akan dia hadapi juga tidak lemah. Hanya dalam 40 tahun yang singkat, pria itu telah berhasil menjadikan dirinya tempat di tengah-tengah eselon teratas cakrawala, menjadi eksistensi yang tidak diketahui siapapun. Dia menantang 8 Raja Dewa lainnya, dan meskipun tidak ada yang tahu detail pertempuran, dari fakta bagaimana mereka akhirnya mengenalinya sebagai Raja Dewa ke-10, jelas bahwa dia adalah pemenang dalam pertempuran itu. Prestasinya telah membuka babak baru dalam sejarah cakrawala. Ini mungkin tampak seperti keputusan pengecut, tapi melarikan diri dari pertarungan selalu menjadi pilihan. Selain itu, bahkan jika mereka harus bertarung satu sama lain, seharusnya bukan masalah besar siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran. Apakah ada kebutuhan untuk menjadikannya duel hidup dan mati? Itu adalah keniscayaan. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tidak ada jalan lain yang bisa saya ambil, ini adalah misi yang diberikan dunia kepada saya,
dan saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini, wanita cantik itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Tapi, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Masalah ini sudah diputuskan, dan tidak ada yang akan mengubahnya, kata wanita cantik itu dengan lambaian tangannya. Baiklah, aku akan pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Meninggalkan kata-kata itu, wanita cantik itu berbalik dan berjalan pergi. Nyonya muda, wanita berjubah hijau tidak berpikir bahwa tuannya akan begitu keras kepala. Meskipun dia tidak senang dengan bagaimana keadaannya, dia menghela nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. 2134 Zhang Xuan yang cemas. Saya mendengar bahwa aura ketuhanan di Gunung Surgawi dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan. Setelah mengisi perut mereka dengan makanan mewah dan anggur berkualitas, para tokoh yang mewakili eselon teratas Twilight City berkumpul bersama dengan secangkir anggur di tangan untuk mengobrol santai. Sepertinya ada hal seperti itu sekarang setelah kamu membicarakannya. Aura keilahian tingkat yang lebih tinggi lebih sulit untuk dijinakkan, tetapi pada saat yang sama, itu jauh lebih murni dan memanfaatkan kekuatan yang lebih besar. Itu dapat meredam energi surgawi seseorang dengan lebih baik, sehingga membentuk fondasi yang kuat untuk terobosan di masa depan. Petik 2. Saya mendengar bahwa aura keilahian tingkat yang lebih tinggi disempurnakan oleh 9 Raja Dewa secara pribadi, jadi itu memanfaatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, mereka yang konstitusi atau teknik kultivasinya bertentangan dengan kekuatan Dewa Raja tidak akan dapat mengasimilasinya. Karena itu, hanya segelintir orang jenius yang bisa melakukannya. Sudah 40 tahun sejak surutnya energi spiritual terjadi, dan Gunung Surgawi telah dibuka sebanyak 79 kali hingga saat ini. Tapi sampai saat ini, hanya 3 orang yang mampu membunyikan lonceng raja yang diberikan. Sekarang aku memikirkannya, mereka tampaknya semua adalah murid Raja Penaklukan Surga juga. Aku ingin tahu apakah lonceng raja yang diberikan akan berbunyi kali ini. Itu tidak mungkin terjadi. Sejauh ini, mereka yang mampu menjadi Raja Dewa yang diberikan sejauh ini adalah mereka yang memiliki garis keturunan superior. Dengan kata lain, nasib seorang kultivator sudah ditentukan pada saat kelahirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditebus oleh ketekunan. Petik 2. Garis darah menentukan segalanya. Tanpa garis keturunan yang cukup kuat, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, pencapaian seseorang akan tetap dibatasi. Diskusi dengan cepat berkurang menjadi beberapa desahan ratapan. Mendengar kata-kata mereka, Zhang Xuan menoleh ke Wu Fangqing dan bertanya dengan ragu, apakah garis keturunan benar-benar penting bagi seorang kultivator? Tentu saja, Wu Fangqing menjawab dengan jujur. Melalui bakatnya, serangkaian pertemuan kebetulan, dan ketekunan, masih ada peluang bagi pembudidaya biasa untuk menjadi Dewa Surgawi. Namun, semua itu terbukti tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi Raja Dewa. Rintangannya terlalu tinggi. Dalam hal probabilitas, peluang seseorang dengan garis keturunan yang kuat menjadi Raja Dewa 100 kali lebih tinggi daripada para pembudidaya lainnya. Sejauh yang saya tahu, dari sekitar 100 Raja Dewa 9 langit, satu-satunya yang berhasil mencapai tingkat Raja Dewa tanpa bergantung pada garis keturunan mereka adalah Raja Penakluk Surga dan 3 muridnya. Para murid Raja Penaklukan Surga. Betul sekali, saya mendengar bahwa murid-muridnya berasal dari dunia bawah, tetapi selain itu, tidak banyak informasi tentang mereka. Ada terlalu banyak rahasia di sekitar Raja Penaklukan Surga yang belum terungkap, komentar Wu Fangqing. Jika ada orang lain yang berbicara tentang Raja Dewa dengan cara seperti itu, dia pasti sudah dicaci maki karena kekasarannya. Jika Zhang Xuan benar-benar keturunan Raja Dewa, ada kemungkinan besar dia akan merasa kuat tentang masalah ini. Dalam arti tertentu, Wu Fangqing sengaja mengungkapkan hal-hal dengan cara itu untuk menguji reaksi yang terakhir. Tapi tiba-tiba, yang terakhir hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Sangat sulit untuk membaca pikiran yang ada di benaknya. Ada keheningan sesaat sebelum Zhang Xuan bertanya sekali lagi, jika saya boleh bertanya, apa perbedaan tingkat aura ketuhanan? Selama ini, dia berpikir bahwa aura ketuhanan yang dia terima di Azure akan sama dengan apa yang ada di Cakrawala. Dia tidak berpikir itu bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Terus terang, aku juga tidak begitu tahu. Saya akan mengatakan bahwa itu lebih dari desas-desus di Cakrawala. Selalu ada desas-desus bahwa aura ketuhanan dibedakan menjadi beberapa tingkatan, dan hanya mereka yang membanggakan talenta terbesar yang dapat memperoleh aura ketuhanan tingkat tertinggi. Membuka jalan mereka menuju kebesaran, Wu Fangqing menjawab dengan kontemplatif sebelum tertawa, dengan lembut. Tapi pada akhirnya, ini tidak lebih dari rumor. Tidak perlu menganggapnya nyata. Sementara Wu Fangqing berbicara, pintu di alun-alun tepat di depan City Lord Manor tiba-tiba tersentak, dan sebuah siluet muncul dari sana. Seseorang telah kembali dari Gunung Surgawi. Bukankah persidangan biasanya memakan waktu minimal 1 hari? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Situasi mendadak ini membuat Zhang Xuan bangkit dan berjalan ke halaman untuk melihat lebih dekat.
Di sisi lain, sisa kerumunan di aula tampaknya tidak terkejut dengan perkembangan seperti itu. Gunung Surgawi memang buka selama sehari, dan dalam periode waktu ini, mereka yang belum mencapai keilahian dapat terus menjelajahi tanah untuk mencari aura ketuhanan. Namun, mereka yang berhasil akan langsung diteleportasi kembali ke tempat asalnya, jelas Wu Fangqing. Zhang Xuan melebar dalam realisasi. Hahaha, itu anakku, ini baru 2 jam, tapi dia sudah berhasil mencapai keilahian. Seorang pria parubaya di tengah kerumunan tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar dari halaman juga. Bahkan jika pembudidaya memulai di puncak gunung, itu masih merupakan prestasi yang mengesankan untuk dapat memperoleh aura ketuhanan dalam waktu 2 jam dan berhasil membuat terobosan. Ini, dengan sendirinya, adalah bukti bakat kultivator. Hasil ini akan dicatat, dan itu akan mempengaruhi posisi keseluruhan seseorang di papan peringkat. Selamat, dengan putra berbakat seperti itu, saya rasa klan Hu pasti akan naik ke tingkat yang sangat tinggi di masa depan. Petik 2. Kakak Husu, setelah banyak perenungan, saya pikir masih lebih baik untuk bermitra dengan Anda untuk bisnis yang telah kita diskusikan sebelumnya. Meskipun kita belum pernah bekerja bersama sebelumnya, saya telah mendengar banyak tentang bagaimana Anda melakukan sesuatu, dan saya harus mengatakan bahwa saya merasa nyaman menyerahkan sesuatu kepada Anda. Saudara Hu, putra dan putri Anda sudah cukup umur untuk menikah. Mengapa Anda tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Petik 2. Kerumunan dengan cepat berkumpul di sekitar pria parubaya, Husu, dengan tatapan panas. Prestasi memperoleh Aura of Divinity dan berhasil membuat terobosan dalam waktu 2 jam sudah cukup untuk menempatkan putra Husu di puncak Twilight City dalam hal bakat. Tanpa ragu, pemuda itu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mendekati Husu, atau yang terakhir bisa menjadi sosok yang jauh di luar jangkauan mereka segera. Husu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia menjawab pertanyaan orang banyak dengan sabar dengan senyum gembira di wajahnya. Itu adalah tampilan khas orang tua setelah mendengar bahwa putranya masuk ke universitas bergengsi. Setelah menenangkan kerumunan yang bersemangat di sekitarnya, Husu mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan dan mencibir dengan jijik. Memang benar putranya telah kehilangan murid Zhang Xuan sebelumnya, tetapi sepertinya keadaan telah berbalik. Putranya telah mencapai terobosan, tetapi bagaimana dengan siswa pihak lain? Mereka masih berjuang di Celestial Mountain. Pada akhirnya, terlepas dari kekuatan superior yang mereka miliki, potensi mereka sangat kurang. Fakta bahwa mereka masih berada di alam semi-divinity meskipun usia mereka berbicara keras tentang hal ini. Mereka mungkin kuat di antara rekan-rekan mereka saat ini, tetapi pencapaian mereka sudah dibatasi. Tuan Muda Zhang Xuan, sepertinya putra saya beruntung untuk berhasil di depan murid-murid Anda. Saya berharap untuk mengetahui berapa lama bagi murid-murid Anda untuk mencapai keilahian juga. Husu berjalan dan berkata dengan nada mengejek. Sudah menjadi sifat manusia bagi orang tua untuk membual tentang prestasi anaknya. Betapa membosankannya jika semua orang hidup dengan rendah hati di dunia. Mengingat bahwa dia baru saja dipermalukan lebih jauh, dia ingin membalas budi kepada Zhang Xuan. Di sisi lain, Zhang Xuan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Husu. Bukannya dia merasa terhina oleh provokasi Husu, tetapi dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah tentang masalah ini. Mengingat teknik kultivasi yang dia berikan kepada murid-muridnya, mereka seharusnya dapat mencapai terobosan dalam waktu kurang dari 1 jam setelah mendapatkan aura ketuhanan. Tetapi bahkan setelah berlalunya begitu banyak waktu, belum ada satupun dari murid-muridnya yang kembali. Mungkinkah mereka telah menghadapi semacam bahaya? Tapi itu tidak seharusnya. Dia masih agak percaya diri dengan kemampuan Zhao Ya dan yang lainnya. Bahkan Sun Qiang mampu menangani lusinan pembudidaya alam semi-divinity di sini sebelumnya, jadi semakin kecil kemungkinan Zhao Ya dan yang lainnya akan menghadapi bahaya di Gunung Surga. Saya rasa mereka telah tertunda oleh beberapa hal, jawab Zhang Xuan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan saat ini. Karena pemutusan di ruang antara Gunung Surgawi dan seluruh dunia, dia tidak dapat merasakan apakah Zenki jalur surga yang dia masukkan ke dalam pil esensi dewa yang dia berikan kepada mereka telah digunakan atau tidak. Terlambat, hahaha. Saya berdoa agar murid-murid Tuan Muda Zhang Xuan dapat mengatasi masalah apapun yang mereka hadapi saat ini. Pria parubaya itu menjawab dengan angkuh sambil mengangkat kepalanya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika murid Anda lebih kuat daripada rata-rata semi-divinity? Selama mereka tidak dapat mencapai keilahian, mereka tidak akan berbeda dengan sampah. Sementara pria parubaya itu masih melompat-lompat di halaman dengan gembira, pintu di tengah alun-alun tersentak sekali lagi. Kali ini, itu adalah sekelompok 12 orang. Zhang Xuan dengan cepat memindai wajah mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dia cari. Tuan Muda Zhang Xuan, tampaknya anak saya telah kembali juga.
Murid-muridmu itu adalah yang pertama masuk, dan mereka diberi posisi paling dekat dengan puncak gunung, yang membanggakan aura ketuhanan terbesar. Tidak masuk akal jika mereka belum keluar. Apakah mereka mengalami kesulitan membuat terobosan menuju keilahian? Ya ampun, itu berarti potensi mereka sangat kurang. Yang lain yang telah dipermalukan oleh Zhaoya dan yang lainnya sebelumnya juga berjalan keluar dengan senyum gembira di wajah mereka. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa sebelumnya karena Tuan Kota Wu jelas-jelas melindungi pemuda ini, dan anak-anak mereka akhirnya sama sekali bukan tandingan murid pemuda itu. Karena itu, mereka terpaksa menelan keluhan mereka. Namun, sekarang setelah situasi berubah, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan ideal ini untuk membuat pukulan pada pemuda itu? Saya akui bahwa siswa Anda sangat kuat sebagai semi-divinitis, tapi jadi apa? Bukankah mereka masih kekurangan bakat pada akhirnya? Dibandingkan dengan putraku yang berbakat, mereka bukan apa-apa. Ini benar-benar akan menjadi lelucon abad ini jika mereka tidak dapat mencapai keilahian meskipun kondisi yang menguntungkan mereka diberikan. Tuan Muda Zhang Xuan, tolong jangan perhatikan mereka. Keberuntungan memainkan peran besar dalam menentukan apakah seseorang dapat menemukan aura ketuhanan atau tidak, mungkin mereka yang akan muncul berikutnya. Wu Fangqing menghibur dengan canggung. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengingat kata-kata itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia tidak tahu mengapa Zhaoya dan yang lainnya belum kembali, tapi dia percaya pada kemampuan mereka. Selanjutnya, dia bahkan menyiapkan 5 pil untuk mereka. Tidak ada yang bisa salah. 4 jam lagi berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 300 dari 1.200 pembudidaya yang memasuki Gunung Surga telah kembali. Namun, Zhaoya, Sun Qiang, dan yang lainnya masih belum terlihat. Kata-kata ejekan itu juga perlahan berubah menjadi penghinaan. Fakta bahwa para pemuda itu tidak dapat membuat terobosan bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu adalah bukti nyata dari kurangnya bakat mereka. Untuk berpikir bahwa Tuan Kota Wu benar-benar menganggap mereka sebagai VIP. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu layak ditempatkan di atas alas yang sama dengan mereka? Ada yang salah, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia bisa mengerti jika murid-muridnya tidak bisa kembali dalam waktu 2 jam, mereka mungkin menghadapi semacam kesulitan atau dilema di dalam. Tetapi 3 jam telah berlalu sejauh ini, dan belum ada yang mencapai keilahian. Itu jelas tidak masuk akal sama sekali. Sebagai individu yang mengembangkan seni surgawi jalur surga yang disederhanakan, mereka seharusnya dapat mencapai terobosan lebih cepat dari dia dan Pathos of Heaven miliknya. Tidak mungkin mereka membutuhkan waktu sebanyak itu. Jadi, mengapa mereka tidak terlihat? Khawatir, Zhang Xuan menoleh ke Wu Fangqing dan bertanya, Tuan Kota Wu, apakah Anda tahu cara untuk memeriksa apakah seseorang di Gunung Surga baik-baik saja? Periksa apakah seseorang baik-baik saja. Wu Fangqing mengangguk, memang mungkin untuk melakukannya, tetapi biayanya agak mahal. Setiap cek akan membutuhkan 100 koin surgawi. Gunung Surgawi secara umum dianggap aman, tetapi masih mungkin bagi para pembudidaya untuk menghadapi bahaya, baik dari lingkungan alam atau dari rekan-rekan mereka. Bagi mereka yang khawatir, memang ada cara untuk memeriksa kondisi kandidat di dalam saat ini. Namun, hanya saja itu sangat mahal untuk dilakukan. Sebuah slot hanya berharga 1 koin surgawi, tetapi setiap cek pada satu individu akan dikenakan biaya 100 koin surgawi. Perbedaan harga benar-benar menakutkan. Zhang Xuan mengangguk tanpa ragu-ragu, saya ingin memeriksa kondisi orang-orang yang saya bawa. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada orang tuanya, murid-muridnya, atau kepala pelayannya. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya di dunia, dan dia merasa seperti akan mengamuk jika terjadi sesuatu pada mereka. Saya mengerti, silakan ikuti saya, Wu Fangqing mengangguk saat dia berjalan kembali ke City Lord Manor. Haruskah kita mengikuti mereka untuk melihatnya juga? Apa yang bisa dilihat? Itu hanya berarti bahwa murid-muridnya belum membuat terobosan, itu saja. Dia pasti punya banyak uang untuk dicadangkan. Tidak perlu banyak waktu untuk menuju ke sana untuk melihatnya. Jika murid-muridnya benar-benar menemukan aura ketuhanan tetapi tidak dapat membuat terobosan, itu benar-benar akan menjadi pertunjukan yang harus dilihat, bukan begitu? Petik 2. Aku tidak bisa menyangkal itu. Mendengar percakapan antara keduanya, pria parubaya yang telah mengejek Zhang Xuan sebelumnya tersenyum serempak saat mereka dengan cepat mengikuti jejak keduanya. Lagi pula, mereka punya waktu, dan selalu menyenangkan melihat seseorang yang kepalanya berada di langit beberapa saat yang lalu dilempar kembali ke tanah yang dingin dan keras. Menavigasi melalui City Lord Manor, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di ruangan sempit. Wu Fangqing menunjuk ke dinding di depan mereka dan berkata, tuliskan nama orang yang Anda periksa dan letakkan 100 koin surgawi di alas di sana, dan dinding akan mencerminkan kondisi orang yang Anda cari. Bab 2135 Menghina Dewa Raja. Setelah mempelajari cara kerja tembok,
Zhang Xuan tanpa ragu mengeluarkan 100 koin surgawi dan meletakkannya di alas Weng. Koin surgawi menghilang, dan cahaya putih mulai bersinar di dinding di depan, membentuk layar. Zhang Xuan dengan cepat berjalan dan menuliskan nama Zhao Ya. Dari semua orang yang telah memasuki Gunung Surgawi, orang yang paling mungkin mencapai terobosan pertama adalah Zhao Ya. Karena itu, dia ingin melihat apa yang terjadi di dalam yang mencegahnya mencapai terobosan dalam 6 jam terakhir. Layar berkedip sedikit, dan sepertinya karakter akan muncul di layar setiap saat. Inilah saatnya perhitungan. Apakah kamu ingat apa yang terjadi dengan Wang Xiao 3 tahun lalu? Dia tidak mau percaya bahwa putranya benar-benar seorang pemboros, jadi dia menghabiskan 100 koin surgawi untuk memeriksa kondisinya. Tetapi ternyata, putranya benar-benar tertidur di Gunung Surga. Sampai hari ini, saya masih tidak bisa menahan tawa ketika saya mengingat bagaimana wajahnya hancur ketika dia melihat hasilnya di dinding. Petik 2. Karena seberapa luas masalah itu menyebar, klan Wang kehilangan prestise dan kehormatannya dalam semalam. Suatu kali, itu adalah salah satu dari 10 klan teratas di Twilight City, tetapi dalam beberapa hari, itu jatuh ke titik di mana ia bahkan tidak dapat dianggap sebagai klan kelas 3 lagi. Orang ini mungkin juga ditakdirkan. Tuan Kota Wu adalah seorang pragmatis sejati. Satu-satunya alasan mengapa dia memperlakukan orang itu dengan sangat baik mungkin karena ada sesuatu yang dia ingin dapatkan darinya. Jika orang itu kehilangan nilainya sebagai akibat dari ini, tidak diragukan lagi bahwa Tuan Kota Wu akan segera mengubah nada suaranya. Pria parubaya di belakang bergetar dengan kegembiraan. Tepat ketika mereka mengisi pikiran mereka dengan skenario kejatuhan Zhang Xuan yang akan datang, mereka tiba-tiba merasakan tubuh yang luar biasa kuat dan berwibawa mencengkeram tubuh mereka, menyebabkan tawa mereka jatuh datar. Ledakan, rasanya hampir seolah-olah dunia mengalah pada mereka. Seluruh ruangan bergetar ketakutan di hadapan aura ini. Ini adalah aura Raja Dewa. Seseorang di tengah kerumunan berseru, dan semua orang dengan cepat berlutut ke tanah sebagai tanda hormat. Saya Monarch Fu Meng dari Sky of Adamant Gold. Zhao Ya cocok untuk berlatih teknik kultivasi Sky of Adamant Gold kita, jadi aku akan membawanya bersamaku. Sebuah suara yang tampaknya benar-benar tanpa emosi terdengar perlahan dari dinding. Itu tidak keras, tapi sepertinya menghantam tepat ke dalam jiwa seseorang. Mereka yang menerima suara itu tidak bisa tidak gemetar ketakutan dan rasa hormat. Sebelum kehadiran seperti itu, mereka bahkan tidak bisa memunculkan keinginan untuk membalas sama sekali. Dewa Raja, muridnya telah dibawa pergi oleh Raja Dewa. Kerumunan merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak karena betapa konyolnya situasinya. Mereka berbalik untuk melihat pemuda di depan mereka dengan mata penuh kegilaan. Mereka berpikir bahwa murid pemuda itu, seperti putra Wang Xiao, mungkin sedang tidur atau terbaring terluka di suatu tempat di Gunung Surga, tapi siapa yang mengira bahwa dia akan benar-benar menarik perhatian Raja Dewa, mendorong yang terakhir untuk menjemputnya, sendiri. Lebih penting lagi, Raja Dewa bahkan meninggalkan pesan untuk menjelaskan situasinya. Kapan Raja Dewa perlu menjelaskan keputusan mereka kepada orang lain? Kehormatan ini lebih besar dari apapun di dunia. Mereka berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek pihak lain, tetapi siapa yang mengira bahwa keadaan akan menjadi seperti itu? Mereka menoleh ke arah Zhang Xuan, mengharapkan pemuda itu kehilangan dirinya di tengah kebahagiaan, tetapi yang mereka lihat malah kerutan di antara alis pria muda yang mengencang. Wajah pemuda itu menjadi sangat gelap sehingga tampak seperti akan meneteskan tinta. Agar muridnya diambil dan dilatih secara pribadi oleh Raja Dewa, mungkin tidak ada kehormatan yang lebih besar dari itu di dunia. Bukankah seharusnya dia sangat bahagia sehingga dia bisa melompat kegirangan? Mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya? Tuan Muda Zhang Xuan, cepatlah dan berterima kasih kepada Raja Dewa atas kebaikannya. Wu Fangqing menarik jubah Zhang Xuan dan mendesak. Itu adalah satu hal untuk menyinggung orang lain, tetapi menyinggung Raja Dewa. Tidak ada seorang pun di dunia yang mungkin bisa menyelamatkannya dari murka Raja Dewa. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara marah pemuda itu sudah bergema di ruangan itu. Seastriste, apakah Dewa Raja sesombong itu untuk mengambil orang-orangku tanpa izinku? Apakah mereka bandit tanpa kebanggaan dan kehormatan? Zhang Xuan hampir meledak karena marah. Apakah Raja Dewa berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuka mereka? Itu adalah muridnya, bagaimana mereka bisa membawanya pergi darinya tanpa memberitahunya? Itu terlalu tak tahu malu. Menguasai. Mendengar kata-kata itu, Zhang Jia hampir menangis. Tidakkah Anda menekankan lagi dan lagi kepada saya pentingnya kerendahan hati dan rendah hati? Namun, Anda benar-benar kehilangan kesabaran dan mencaci maki Raja Dewa ketika murid Anda diambil oleh yang terakhir. Apakah ini yang Anda maksud dengan kerendahan hati dan rendah hati? Meskipun itu akan berada di bawah kedudukan Raja Dewa untuk menyelesaikan skor denganmu, tetap saja, apa tidak apa-apa bagimu untuk menghina mereka secara terbuka. Sementara Zhang Jia hampir pingsan karena shock,
ia melihat tuan muda menuliskan nama Zheng Yang di dinding. Hampir setelah namanya ditulis, aura kuat lainnya tiba-tiba meledak dari dinding sekali lagi. Aku adalah Raja Zuoyang dari langit matahari yang berkobar. Zheng Yang memiliki bakat untuk teknik kultivasi Sky of Blazing Sun kami, jadi saya akan membawanya pergi bersama saya. Dasar, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Zhang Xuan berada di ambang menjadi gila. Merasa sangat buruk tentang ini, dia dengan cepat menuliskan nama Lu Chong di dinding juga. Saya Raja Iblis Qian Kun dari Sky of Drifting Spectre. Lu Chong telah menunjukkan bakat luar biasa untuk teknik kultivasi Sky of Drifting Spectre kita, jadi aku akan membawanya pergi bersamaku. Zhang Xuan merasa lebih pusing. Dia buru-buru menuliskan nama murid langsungnya yang lain juga. Aku Peri Linglong dari Langit Linglong. Wang Ying dan Wei Ruyan cocok dengan seleraku, jadi aku akan membawa mereka pergi bersamaku. Aku adalah Raja Naga Awan dari Langit Naga Awan. Kong Xiao dan Liu yang telah menarik perhatianku, jadi aku akan menjadi Qi, maksudku membawa mereka kembali bersamaku. Saat Zhang Xuan memeriksa nama-nama muridnya, Raja Dewa muncul satu demi satu, masing-masing meninggalkan beberapa kata. Pada akhirnya, Wu Fangqing dan yang lainnya benar-benar bingung. Pria parubaya yang datang untuk menyaksikan kejatuhan memalukan Zhang Xuan tidak mengharapkan hal-hal berubah seperti itu. Dewa Raja yang sulit dipahami benar-benar muncul satu demi satu, hampir seolah-olah mereka sedang menonton parade jalanan. Orang harus tahu bahwa mereka adalah eksistensi teratas dunia, dan kebanyakan orang bahkan tidak akan bisa melihat mereka sekali seumur hidup mereka. Namun, mengapa mereka tiba-tiba muncul sekaligus? Bukankah ini sedikit terlalu banyak? Sambil menelan seteguk air liur, pria parubaya itu saling memandang, dan mereka bisa melihat kengerian di mata satu sama lain. Bagaimana di dunia mereka menemukan keberanian untuk mengejek murid-murid pemuda itu sebelumnya? Dibandingkan dengan murid-murid pemuda itu, keturunan mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Orang harus tahu bahwa keturunan mereka bahkan tidak cukup berbakat untuk menarik perhatian Dewa Surgawi sedangkan murid-murid pemuda itu benar-benar menarik Raja Dewa untuk merebut mereka seolah-olah ibu rumah tangga bertengkar satu sama lain karena penjualan murah. Memikirkannya, sungguh menggelikan bagaimana mereka benar-benar merasakan rasa superioritas atas pihak lain beberapa saat yang lalu. Mereka segera menoleh ke Zhang Xuan dengan cemas, berharap untuk menenangkannya karena takut dia akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Namun, apa yang mereka lihat adalah pemuda yang menunjuk ke dinding dengan gelisah dan berteriak, "Kalian tak tahu malu. Mereka adalah murid-muridku, murid-muridku." Semua orang gemetar bahkan lebih intens. Tak satu pun dari mereka berani berbicara sepatah kata pun. Menghina Dewa Raja, apakah orang ini gila? Tuan muda, apa yang terjadi dengan profil rendah? Zhang Jia menarik jubah Zhang Xuan saat ia memohon dengan air mata di matanya. Ia berpikir bahwa tuannya adalah orang yang cerdas dan dapat diandalkan, tetapi pada saat ini, ia hampir bisa melihat dirinya menemui ajalnya karena kecerobohan tuannya. Di sisi lain, Wu Fangqing merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia mencubit dirinya sendiri begitu keras sehingga dagingnya akan robek, tetapi dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa merasakan apa-apa. Setelah mencaci maki Dewa Raja untuk sementara waktu, Zhang Xuan akhirnya sedikit tenang. Melihat ini dari sudut pandang rasional, bukanlah hal yang buruk bagi Raja Dewa untuk membawa Zhao Ya dan yang lainnya pergi. Mengingat sumber daya terbatas yang dimilikinya, akan sulit bagi Zhao Ya dan yang lainnya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat jika mereka mengikutinya. Sebanyak yang dia benci untuk mengakuinya, Raja Dewa dapat memberikan kondisi yang jauh lebih baik bagi mereka. Bagaimana dengan orang tuaku dan Sun Qiang? Dia telah memelihara murid-murid langsungnya sejak muda, memelihara dan membersihkan tubuh mereka dengan Zen Qi jalan surganya. Dapat dimengerti mengapa mereka menarik perhatian para Raja Dewa. Tetapi ketika sampai pada Sun Qiang dan orang tuanya, mereka tidak membangun fondasi mereka dengan baik, dan usia mereka juga lebih tinggi. Seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk menarik perhatian para Dewa Raja. Dia dengan cepat menulis nama ibunya, Wang Mengya, di dinding. Saya seorang utusan dari langit pedang surgawi. Saya akan memberikan ilmu pedang Sun Qiang, Zhang Zhenxing, dan Wang Mengya. Saya akan mengirim mereka kembali ke sisi Anda setelah pelatihan mereka selesai. Petik 2. Kali ini, suara tenang terdengar dari dinding. Bahkan langit pedang surgawi yang terpencil telah mengirim utusan. Semua orang dibuat terdiam sekali lagi. Sama seperti Sky of Freedom, Sky of Heavenly Sword ditutup dari cakrawala lainnya, menjadikannya eksistensi misterius bagi seluruh dunia. Karena itu, membingungkan mengapa ia bergabung dalam kerumunan kali ini hanya untuk mengajarkan 3 ilmu pedang semi-definitis. Dari 14 orang yang dibawa Zhang Xuan, 11 dari mereka dibawa pergi oleh Raja Dewa dan 3 sisanya akan belajar ilmu pedang dari utusan langit pedang surgawi. Astaga, pertemuan kebetulan macam apa ini? Baik-baik saja maka.
Melihat bahwa setidaknya orang tuanya dan Sun Qiang tidak mengambilnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Setidaknya, mereka meninggalkan beberapa orang untuknya sehingga dia tidak sendirian. Karena itu, mungkin perlu beberapa waktu bagi orang tuanya dan Sun Qiang untuk memahami ilmu pedang dari Sky of Heavenly Sword. Zhang Xuan tidak akan pernah berpikir bahwa perjalanan ke Gunung Surgawi akan berakhir seperti itu. Sambil menghela nafas tak berdaya, dia berbalik, hanya untuk melihat semua orang berlutut di lantai, menatapnya dengan kekaguman berkilauan di mata mereka. Dia langsung tersentak kaget, butuh beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang mereka lakukan. Mengingat bahwa murid-muridnya telah berada di bawah pengawasan Raja Dewa, jelas bagaimana mereka harus bertindak di sekitarnya di masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Saya tidak ingin menjadi pusat perhatian, jadi saya harap Anda dapat merahasiakan apapun yang Anda lihat di sini hari ini." Dia sudah bisa membayangkan kerumitan yang akan terjadi jika orang lain mengetahui masalah ini. Mungkin, beberapa orang bahkan mungkin memandangnya sebagai ancaman dan berusaha untuk mendekatinya. Pada akhirnya, masih lebih bijaksana baginya untuk tidak menonjolkan diri dan melanjutkan hidup apa adanya. Kamu tidak suka menjadi pusat perhatian. Bibir orang banyak berkedut setelah mendengar kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Kata-kata itu sepertinya tidak memiliki banyak kredibilitas setelah melihat bagaimana kamu memarahi para raja dewa itu tanpa menahan sama sekali. Meskipun itulah yang mereka pikirkan di dalam, mereka cukup pintar untuk tidak membiarkannya terlihat di wajah mereka. Mengangguk dengan patuh, mereka menjawab, "Kami mengerti. Bibir kita terkunci. Ayo kembali," jawab Zhang Xuan sebelum memimpin keluar ruangan. Sambil berjalan kembali ke aula utama, dia menoleh ke Wu Fangqing dan bertanya, "Tuan Kota Wu, apakah Anda memiliki manual seni pedang yang dapat saya telusuri di sini?" Dia tahu bahwa perlu beberapa waktu bagi orang tuanya dan Sun Qiang untuk kembali, dan tidak mungkin dia bisa pergi tanpa mereka juga. Jadi, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Library of Heaven's Path untuk teknik kultivasi dan teknik pertempurannya, tetapi masih penting baginya untuk memperoleh pengetahuan baru untuk memperluas wawasannya. Adalah bodoh untuk tidak memanfaatkan kebijaksanaan para pendahulu dan berusaha melakukan semuanya sendiri. Dia hanya akan mempersulit dirinya sendiri tanpa alasan. Hanya dengan basis pengetahuan yang luas dia dapat menciptakan teknik yang lebih mendalam, dan itu adalah cara paling berkelanjutan baginya untuk terus tumbuh lebih kuat. Tuan Muda Zhang Xuan, klan kami memiliki banyak buku yang dapat Anda rujuk. Petik 2. Klan kami juga memiliki koleksi yang cukup terkenal. Saya akan meminta bawahan saya mengirim beberapa saat ini juga. Petik 2. Saya tidak berani mengatakan hal lain, tetapi klan kami dikenal dengan beragam teknik kultivasi di rak kami. Sebelum Wu Fangqing bisa menjawab, pria parubaya di belakang sudah menawarkan layanan mereka dengan patuh. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menyedot pria muda itu, jadi mereka dengan senang hati membantunya. Aku akan merepotkan kalian semua kalau begitu. Melihat betapa bersemangatnya kelompok orang ini, Zhang Xuan menerima niat baik mereka. Mereka mungkin akan hidup dalam ketakutan jika dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri setelah semua ejekan yang mereka lakukan. Zhang Xuan pertama kali memasuki perpustakaan City Lord Manor, dan dia membutuhkan waktu 4 jam untuk mengumpulkan semua buku di dalamnya. Tak lama setelah dia selesai, pria parubaya itu kembali dengan koleksi lengkap buku yang mereka miliki, jadi dia dengan cepat mulai menelusurinya juga. Butuh 6 jam lagi untuk membersihkan semuanya. Sebagian besar manual di Twilight City terbatas pada alam dewa tingkat tinggi, dan sangat sedikit yang mencakup alam dewa surgawi. Namun demikian, itu masih memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang cakrawala dan teknik kultivasi yang dipraktikkan di sini. Saya rasa ranah saya berikutnya adalah tentang hubungan antara seorang guru dan murid-muridnya, pikir Zhang Xuan. Setelah apa yang dia lalui hari ini, dia menemukan arah baru untuk tingkat selanjutnya dari Pathos of Heaven-nya. Meskipun dia belum menyelesaikan masalah, dengan arah yang konkret untuk dikerjakan, seharusnya dia tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyempurnakan teorinya. Setelah semuanya ada di tempatnya, dia seharusnya bisa menjadi dewa surgawi dengan mudah. Bab 2136 Anima Kerinduan. Sehari sebagai guru saya, seumur hidup sebagai ayah saya. Karena budaya benua guru-guru, dia memiliki pandangan yang sangat tegas tentang bagaimana seharusnya hubungan antara seorang guru dan murid-muridnya. Ini terutama setelah waktu yang dia habiskan bersama Zhao Ya dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka sudah lebih dekat dari kerabat. Memikirkan murid-muridnya memenuhinya dengan banyak emosi yang berbeda, seperti kekhawatiran akan keselamatan mereka, kesedihan perpisahan mereka, kegembiraan atas pencapaian mereka, harapan untuk masa depan mereka. Perasaan ini memenuhi dadanya, dan seperti minuman keras, mereka perlahan-lahan menjadi dewasa di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki bahan-bahannya,
Membuat dan menguasai teknik kultivasi yang layak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara mendadak. Jadi, alih-alih terburu-buru, dia memilih untuk memperluas pemahamannya tentang cakrawala terlebih dahulu. Dia membenamkan dirinya dalam studinya untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sampai sebuah suara di kejauhan tiba-tiba memanggilnya. Tuan muda. Membuka matanya, dia menyadari bahwa Sun Qiang dan orang suci pedang Xingmeng sudah berdiri tepat di depannya. Tidak hanya mereka telah mencapai keilahian, mereka telah berhasil memajukan kultivasi mereka ke tingkat yang sama dengannya, dewa tingkat tinggi. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan ketajaman pedang dari kehadiran mereka, menciptakan aura yang tak terduga di sekitar mereka. Ilmu pedang itu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Sebagai seseorang yang telah menciptakan A Heart of Intertwined Threads, dia adalah seseorang yang telah menemukan jalannya sendiri dalam ilmu pedang, menciptakan gaya yang menjadi miliknya dan dia sendiri. Inilah yang disebut oleh para praktisi pedang sebagai tingkat transendensi. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa SWOT intent yang mereka bertiga latih sangat berbeda dari sebelumnya. Misalnya, ilmu pedang yang telah dipraktikkan SWOT Sein Sing sebelumnya memanfaatkan hukum duniawi. Itu dibangun di atas perpaduan kecepatan dan kelambatan, sedikit mirip dengan Taiji. Namun, setelah menjalani pelatihan ilmu pedang utusan dari Sky of Heavenly Sword, SWOT intentnya terasa lebih seperti benteng tertutup, menganut konsep melindungi. Sementara, melindungi, mungkin tampak membawa arti yang mirip dengan pertahanan, mereka adalah dua konsep yang sangat berbeda. Pertahanan adalah tentang menangkis semua niat jahat yang datang pada satu, mirip dengan apa kulit kura-kura untuk kura-kura. Di sisi lain, melindungi mencakup ide serangan balik juga. Itu tentang menggunakan segala cara untuk menghilangkan bahaya. Apakah ini ilmu pedang langit pedang surgawi? Zhang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah ilmu pedang yang diberikan kepada kita oleh seorang ahli pedang langit surgawi. Anda melewati segala macam kesulitan ketika Anda masih muda, dan kami tidak dapat memberi Anda cinta dan perlindungan yang harus diberikan orang tua kepada anak mereka. Jadi, kami bersumpah kami tidak akan membiarkan bahaya lagi datang kepada Anda, bahkan dengan mengorbankan hidup kami, kata Sword Sein Meng dengan anggukan serius. Harus menempatkan anaknya melalui gejolak karena garis keturunannya dilucuti akan selalu menjadi luka yang tak tersembuhkan di lubuk hatinya. Dia bertekad untuk tidak pernah membiarkan hal serupa terjadi lagi. Kebetulan bahwa konseptualisasi dari Sky of Heavenly Sword SWOT intent selaras dengan keadaan pikirannya, sehingga memungkinkan ilmu pedangnya tumbuh dengan pesat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia tidak hanya berhasil mencapai ketinggian baru dalam penguasaan ilmu pedang, kultivasinya juga telah berkembang pesat. Zhang Xuan menoleh untuk melihat ayahnya, dan meskipun yang terakhir tetap diam, matanya tak tergoyahkan seperti ibunya. Last but not least, dia menoleh untuk melihat Sun Qiang, dan yang terakhir menggaruk kepalanya dengan canggung dan menjelaskan, baiklah, Tuan Muda, Anda adalah pendukung saya dan sumber dukungan terbesar saya. Tak perlu dikatakan bahwa saya harus memastikan keselamatan Anda, bukan? Atau yang lain, bagaimana saya bisa menyombongkan diri dan pamer di depan orang lain? Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tidak bisa menahan tawa sedikit. Sementara tingkat ilmu pedang dari ketiganya tidak setara dengannya, sungguh menggembirakan melihat bahwa mereka akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, dia dapat mengatakan bahwa mereka sudah diambang mencapai terobosan untuk menjadi dewa surgawi. Dengan binatang jinak dewa surgawi dan 4 dewa tingkat tinggi, belum lagi ada juga gadis kuning kecil yang penuh teka-teki, mereka akhirnya memperoleh kekuatan yang cukup bagi mereka untuk setidaknya membuat tempat bagi diri mereka sendiri di Cakrawala. Tuan Kota Wu, bolehkah saya tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Dewa Roh? Zhang Xuan bertanya. Saat dia melihat-lihat buku sebelumnya, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tidak ada catatan tentang Dewa Roh. Namun, berdasarkan apa yang dia dengar dari Du Qingyuan, tidak ada keraguan sama sekali bahwa Luo Ruoxin ada di Cakrawala. Sebelumnya, karena kurangnya kekuatan, dia khawatir meminta terlalu banyak dapat membawa masalah pada dirinya sendiri, jadi dia tidak berani menanyakan masalah ini secara sembarangan. Namun, sekarang setelah mereka semua menjadi dewa tingkat tinggi, mereka akan segera meninggalkan Twilight City. Jadi, sudah waktunya baginya untuk mulai mengumpulkan beberapa berita tentang Luo Ruoxin. Fakta bahwa dia mampu melintasi penghalang dimensi dari Cakrawala berarti bahwa dia mungkin adalah Raja Dewa setidaknya. Mempertimbangkan terbatasnya jumlah Raja Dewa di Cakrawala, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan berita tentangnya. Sementara Mo Yuan mungkin tidak tahu banyak tentang Raja Dewa dan Raja Dewa Dunia, sebagai kepala kota Twilight, Wu Fangqing kemungkinan jauh lebih berpengetahuan daripada dia. Dewa Roh. Wu Fangqing merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Cakrawala luas dan tak terbatas, dan ada banyak ahli yang berkeliaran di tanah. Mau tidak mau, ada banyak orang yang belum pernah saya dengar. Karena itu,
Apakah Anda tahu kemampuan unik atau teknik pertempuran seperti apa yang menjadi spesialisasi Dewa Roh yang Anda bicarakan? Saya pikir itu akan menjadi tempat yang baik bagi Anda untuk memulai penyelidikan Anda. Petik 2. Ada terlalu banyak alias di Cakrawala, dan ada beberapa orang yang menggunakan banyak alias juga. Misalnya, sebagian besar menyebut Dewa Raja Langit dari hantu-hantu sebagai Raja Iblis Qiankun, tetapi ada juga yang memanggilnya sebagai Kaisar Iblis Qiankun, dan seterusnya. Meskipun alias, Dewa Roh, tidak membunyikan lonceng dengannya, dia seharusnya bisa menyimpulkan satu atau dua hal berdasarkan kemampuan Dewa Roh ini. Kemampuan unik, kurasa itu akan menjadi penggunaan ritual. Dia mampu melakukan teleportasi spasial melalui penggunaan ritual, jawab Zhang Xuan. Ketika dia bertemu Luo Ruoxin di benua guru-guru, sebagian besar teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang dia tunjukkan adalah yang ada di benua guru-guru. Karena itu, tidak satu pun dari mereka yang dapat dianggap sebagai spesialisasinya. Namun, jika seseorang berbicara tentang prestasi yang telah dia capai sejauh ini, kemampuannya untuk turun atau naik dari dunia ke dunia melalui penggunaan ritual tidak diragukan lagi merupakan kemampuan yang sangat kuat. Melalui buku-buku yang baru saja dia baca, dia menyadari bahwa Raja Dewa yang diberikan pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Teleportasi spasial, Wu Fangqing sedikit mengernyit. Teleportasi spasial yang kamu bicarakan seharusnya mengacu pada gerakan instan melalui ruang, kan? Itu adalah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh Raja Dewa. Jadi, saya tidak berpikir bahwa saya dalam posisi yang baik untuk berbicara terlalu banyak tentang hal itu. Adapun ritual, saya tidak terlalu yakin untuk 8 langit lainnya, tapi saya tahu bahwa Sky of Drifting Spectre kami sangat mahir dalam hal itu. Sebagian besar Dewa Surgawi dan Raja Dewa di kota kerajaan dapat memanggil jiwa orang mati melalui penggunaan ritual. Sky of Drifting Spectre menghususkan diri dalam ritual. Zhang Xuan terkejut. Memang, di setiap kota besar di Sky of Drifting Spectre, ada sesuatu yang kami sebut kolam Netherworld. Twilight City juga memilikinya. Ini menyerap anima of yearning yang datang dari mereka yang tinggal di kota untuk mengumpulkan kembali jiwa-jiwa dari roh-roh heroik. Prosesnya sangat lambat, tetapi pasti bisa dilakukan, kata Wu Fangqing. Menyerap anima of yearning untuk mengumpulkan kembali jiwa-jiwa para pahlawan. Apa itu anima of yearning, dan bagaimana jiwa-jiwa dari roh-roh heroik dikumpulkan kembali? Zhang Xuan sedikit bingung. Mungkin karena ini menyangkut rahasia Sky of Drifting Spectre, tidak ada catatan tentang ini di buku-buku yang dia baca. Di sisi lain, mengetahui betapa terhormatnya pemuda yang berdiri di depannya, Wu Fangqing tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Sederhananya, anima of yearning mengacu pada keinginan dan kerinduan seseorang. Misalnya, jika orang yang dicintai meninggal, wajar jika seseorang ingin membalikkan semuanya. Keinginan ini memunculkan anima of yearning, yang dapat diserap dan diakumulasikan di Netherworld Pool. Seiring waktu, itu memelihara jiwa-jiwa yang terfragmentasi di dalam kolam Netherworld dan memberikan kesadaran kepada mereka. Namun, ini adalah proses yang sangat panjang, dengan mudah memakan waktu berabad-abad, milenium, dan bahkan puluhan milenium. Manusia biasa tidak akan hidup cukup lama untuk melihat sampai akhir proses. Begitu mereka meninggal, anima of yearning yang memicu pengumpulan kembali jiwa yang terfragmentasi akan terhenti karena tidak ada orang lain yang mengingat orang seperti itu lagi. Dengan demikian, bahkan jika pembudidaya biasa ditempatkan di dalam kolam Netherworld, tidak mungkin bagi mereka untuk dihidupkan kembali. Namun, itu kasus yang berbeda untuk kerabat Raja Dewa. Raja Dewa memiliki umur yang jauh lebih lama, memungkinkan mereka untuk memberikan pasokan anima kerinduan yang konstan ke kolam Netherworld, sehingga lebih sering daripada tidak, orang yang mereka dambakan dapat kembali ke dunia. Pada saat yang sama, bagi mereka yang telah memberikan kontribusi berjasa pada Sky of Drifting Spectre, mereka akan menikmati hak istimewa untuk meletakkan tablet leluhur mereka di altar setelah kematian mereka. Seiring waktu, anima of yearning dari mereka yang menghormati mereka akan meningkat, memungkinkan mereka untuk kembali ke dunia. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk dalam kesadaran. Dia tidak berharap Sky of Drifting Spectre benar-benar memiliki sisi seperti itu. Menggunakan anima of yearning untuk merekonstruksi jiwa orang mati, itu memang prestasi yang luar biasa. Swat Saint Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dengan kata lain, selama orang yang telah meninggal dikenang oleh yang hidup, ada kemungkinan besar mereka akan dapat menjalani kehidupan abadi di Netherworld Pool. Kurasa kamu bisa mengatakannya, Wu Fangqing mengangguk. Selama seseorang diingat, mereka akan terus menerima anima of yearning, memungkinkan mereka untuk tetap hidup di Netherworld Pool. Tentu saja, jumlah anima of yearning yang diterima juga akan mempengaruhi apakah seseorang dapat mengambil bentuk dan mendapatkan kembali kesadarannya. Namun, kuncinya adalah bahwa ritual harus diadakan untuk kepemilikan almarhum untuk diunggulkan di kolam Netherworld. Kalau tidak, anima of yearning tidak akan membantu mengumpulkan kembali jiwa orang itu, Wu Fangqing menjelaskan.
Saya melihat, selain Sky of Drifting Spectre, apakah Anda tahu kekuatan lain yang berspesialisasi dalam ritual? Zhang Xuan bertanya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain di tempat. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang ini, akan sangat membantu jika Anda melakukan perjalanan ke Royal City. Orang-orang di sana terhubung dengan lebih baik, jadi Anda seharusnya dapat menemukan apa yang Anda butuhkan di sana dengan lebih mudah. Oh benar, rekan bisnis Anda, Killing Air, adalah seseorang dari kota kerajaan. Dia seharusnya memiliki beberapa koneksi di sana yang dapat membantu Anda memperoleh berita tentang apa yang Anda butuhkan, kata Wu Fangqing. Oh, baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas bantuan Anda, jawab Zhang Xuan. Setelah urusannya di City Lord Manor selesai, dia dengan cepat kembali ke kediamannya dan menginstruksikan Sun Qiang untuk mengirim pesan ke Killing Air. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seorang wanita penggoda sudah berdiri di pintu masuk kediaman. Tuan Muda Zhang, sikap Killing Air sangat hormat. Meskipun dia tidak tahu dari mana kekuatan Zhang Xuan, dia tahu betul bahwa dia akan mencari kematian jika seseorang sekalibernya berani menentang seseorang yang memiliki garis keturunan Raja Dewa. Aku membutuhkanmu untuk membantuku melihat sesuatu. Pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Roh atau Luo Ruoxin? Zhang Xuan bertanya. Killing Air merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kurasa aku belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya. Lalu, apakah Anda memiliki koneksi yang dapat membantu saya menyelidiki masalah ini? Zhang Xuan bertanya. Aku bisa melakukannya, tapi aku harus kembali ke Royal City dulu. Twilight City terlalu terpencil, jadi sulit untuk menemukan apapun di sini, jawab Killing Air. Jika itu masalahnya, aku harus menyusahkan Nonaki untuk mengikuti kita ke Royal City. Bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk itu? Zhang Xuan bertanya. Bahkan individu terkuat di Twilight City, Wu Fangqing, hanyalah dewa surgawi tingkat rendah. Jika Zhang Xuan ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi dan belajar lebih banyak tentang cakrawala, dia harus menuju ke kota tingkat yang lebih tinggi. Namun, masalahnya adalah dia tidak memiliki koneksi di Royal City, yang akan membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Tanpa ragu, segalanya akan jauh lebih nyaman jika dia bisa memanfaatkan koneksi Killing Air. Hahaha, karena Andalah yang mengajukan permintaan ini, Tuan Muda Zhang, saya sangat senang bisa membantu Anda. Mata Killing Air berbinar dalam kegembiraan saat dia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa berhubungan baik dengan pemuda ini ketika kesempatan ini jatuh tepat di pangkuannya. Pikirannya yang cerdas sudah menghitung manfaat yang akan dia dapatkan dari ikatan kuat dengan seseorang yang memiliki garis keturunan Raja Dewa. Jadi, dia memasang tampang ragu-ragu dan berkata dengan cemas, hanya saja. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Saya tidak berharap Anda melakukan bantuan ini untuk saya secara gratis, jawab Zhang Xuan. Dia tahu bahwa Killing Air bukanlah orang yang murah hati. Satu-satunya alasan dia setuju untuk membantunya adalah karena dia berharap menerima sesuatu sebagai balasannya. Aku lega mendengar kata-kata itu darimu. Ya, sebenarnya ini bukan masalah besar, jadi mari kita bahas masalah ini lebih lanjut saat kita tiba di Royal City. Jangan khawatir, saya tidak punya niat untuk memaksa Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda sendiri, kata Killing Air. Sangat baik, Zhang Xuan mengangguk. Jika pihak lain tidak mau berbicara, tidak perlu baginya untuk memaksanya masuk. Seberapa jauh Royal City dari sini? Bagaimana kita bisa sampai di sana? Sun Qiang bertanya. Kota kerajaan langit dari hantu hanyut berjarak jutaan li dari sini. Jika kita mengendarai binatang suci di sana, kemungkinan besar kita tidak akan mencapai tujuan kita bahkan setelah melelahkan diri kita sendiri sampai mati. Cara yang lebih layak adalah dengan menggunakan formasi teleportasi, dan kebetulan ada satu di Twilight City, kata Killing Air sambil tersenyum. Formasi teleportasi, Zhang Xuan mengerutkan kening. Sebenarnya ada hal seperti itu di Twilight City. Mengapa dia tidak mendengar ada orang yang membicarakannya saat itu? 2137 Kota Senja. Killing Air mengangguk. Betul sekali. Kemampuan bergerak melalui ruang dimodelkan setelah kemampuan gerakan seketika Raja Dewa. Ini memungkinkan seseorang untuk melintasi jutaan li secara instan tanpa batasan apapun. Namun, formasi teleportasi adalah fasilitas yang hanya boleh digunakan oleh penguasa kota dan bangsawan. Ini benar-benar terlarang bagi pembudidaya biasa. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh penguasa kota. Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika itu benar-benar terjadi, pembatasan untuk menggunakan formasi teleportasi akan sangat ketat. Tidak heran kebanyakan pembudidaya biasa belum pernah mendengarnya sebelumnya. Betul sekali, daripada mengatakannya sebagai hak istimewa, itu lebih seperti kondisi untuk melindungi mereka yang sedang diteleportasi. Seperti yang mungkin telah Anda dengar, cakrawala berdiri di puncak dari berbagai dunia, sehingga hukum tata ruang yang mengatur cakrawala sangat kuat.
Bahkan Raja Dewa yang diberikan memiliki kesulitan untuk mencoba mengatasinya. Untuk alasan ini, menggunakan formasi teleportasi dapat menciptakan turbulensi spasial besar yang menimbulkan risiko besar bagi yang menggunakannya. Mereka yang tidak cukup kuat akan dengan cepat tercabik-cabik, Killing Air menjelaskan. Token Tuan Kota yang dimiliki setiap penguasa kota berisi anima kerinduan dari seluruh kota, memungkinkannya untuk tetap kebal terhadap bahaya turbulensi spasial. Anima kerinduan, Zhang Xuan mengulangi dengan kontemplatif. Itu adalah kedua kalinya dia mendengar istilah ini. Tindakan mematuhi hukum yang ditetapkan oleh penguasa kota adalah simbol kepatuhan kepada penguasa kota. Jika sesuatu terjadi pada penguasa kota, seluruh kota akan menjadi kacau, mengakibatkan kesulitan bagi penduduk. Jadi, keinginan untuk perdamaian dan stabilitas berkontribusi pada Anima of Yearning dalam token Tuan Kota, melindungi keinginan mereka. Karena alasan inilah Raja Penakluk Surga yang baru naik bermaksud untuk mendapatkan pengakuan dari 9 Raja Dewa. Ini karena pengakuan 9 Dewa Raja mewakili pengakuan semua bentuk kehidupan dalam yurisdiksi mereka, sehingga memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak Anima of Yearning, jelas Killing Air. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengangguk menyadari. Tampaknya apa yang disebut Anima of Yearning adalah kekuatan yang sangat kuat dan penting di Cakrawala. Dia yakin bahwa Raja Penakluk Surga adalah Kongsi, dan berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Guru Dunia, yang terakhir adalah orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan dunia. Sebaliknya, yang terakhir memandang ketenaran dan kehormatan dengan sedikit kepentingan. Jadi, tindakannya yang memaksa 9 Raja Dewa untuk mengakuinya tidak sesuai dengan karakternya, dan itu membuat Zhang Xuan bingung selama beberapa waktu. Namun, sepertinya inilah alasan di baliknya. Tindakan pengakuan dari orang lain akan memungkinkan dia untuk mendapatkan Anima of Yearning, memungkinkan dia untuk melanjutkan tujuannya. Jadi, jika aku ingin pergi ke Royal City atau kemanapun di dalam Cakrawala tanpa halangan apapun, aku perlu mendapatkan identitas seorang penguasa kota. Zhang Xuan bertanya. Itu benar, jawab Killing Air sambil tersenyum. Itu sederhana, saya akan menuju ke City Lord Manor sekarang dengan Little Jia untuk menggorok leher Wu Fangqing, kata Sun Qiang. Lucunya, setelah pertengkaran pertama mereka satu sama lain, Sun Qiang dan binatang lapis baja fosfor dengan cepat menjadi lebih dekat satu sama lain, dan mereka menjadi teman bergosip. Bahkan jika Wu Fangqing memiliki artefak Dewa Surgawi tingkat rendah, dia masih akan kesulitan mencoba berurusan dengan binatang lapis baja fosfor. Tetapi sebagai tanggapan atas lamaran Sun Qiang, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Wu Fangqing tidak melakukan apapun padanya, jadi tidak tepat baginya untuk membunuh pihak lain hanya untuk mengklaim posisinya. Tidak perlu sejauh itu, meskipun Cakrawala tampaknya cukup damai di permukaan, sebenarnya ada pertempuran yang terjadi di mana-mana. Ada beberapa kota yang tidak memiliki penguasa kota saat ini, jawab Killing Air. Mengesampingkan semuanya, aku sebenarnya adalah penguasa kota juga. Wilayah yang saya kuasai tidak ada artinya dibandingkan dengan Twilight City, tapi tetap saja, Anima of Yearning yang saya terima di City Lord Token saya sudah cukup bagi saya untuk menggunakan formasi teleportasi. Mendengar kata-kata itu, mata Zhang Xuan berbinar kegirangan. Tampaknya ada banyak cara untuk menghindari aturan di Cakrawala. Sangat melegakan mendengar bahwa dia tidak perlu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan token Tuan Kota. Hanya untuk hak istimewa menggunakan token teleportasi, itu pasti sepadan dengan kerumitan baginya untuk menjadi penguasa kota. Bukannya dia tidak memiliki posisi penting yang adil dalam perjalanannya ke sini, baik itu kepala sekolah, kepala klan, atau pemimpin sekte, mengambil posisi penguasa kota lain seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi, dia menoleh ke Killing Air dan bertanya, apakah ada kota terdekat yang tidak memiliki penguasa kota saat ini? Dusklight City, yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan dari sini, belum memiliki penguasa kota. Kekuatan lokal telah berjuang untuk tempat itu selama setengah tahun terakhir, tetapi sejauh ini tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan yang menentukan atas yang lain, kata Killing Air sambil tersenyum. Jaringan informasinya sebagai bos pasar gelap bawah tanah masih cukup mengesankan. Namun, kota itu jauh lebih besar dari Twilight City, yang mengatur 3 provinsi. Pakar terkuat di sana juga telah mencapai Dewa Surgawi tingkat menengah. Jika bahkan seorang ahli sekaliber itu belum berhasil menjadi penguasa kota, kesulitan dalam mencoba melakukannya pasti sangat tinggi. Petik 2. Ada 3 provinsi di bawah Dusklight City. Apakah penguasa provinsi itu memiliki token yang memungkinkan mereka menggunakan formasi teleportasi? Zhang Xuan bertanya. Tentu saja, Tuan Muda Zhang, karena keadaan Anda, saya merekomendasikan kota senja. Killing Air menjawab. Dia tahu bahwa Zhang Xuan kemungkinan ingin membawa 3 orang di sampingnya berkeliling, dan karena alasan itulah dia merekomendasikan kota senja. Kalau tidak, dia bisa saja merekomendasikan kota kecil manapun. Tidak perlu pergi ke tempat yang sesulit kota senja. Itu sempurna. Jika tidak ada masalah lain,
ayo segera berangkat, kata Zhang Xuan. Ah, maafkan saya, Tuan Muda Zhang, tapi saya harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Mengapa kita tidak pergi dari sini dalam 4 jam? Kata Killing Air. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Killing Air sangat efisien dalam pekerjaannya. Meskipun dia meminta 4 jam, dia sudah kembali ke halaman dalam waktu 3. Selanjutnya, dia membawa beberapa binatang surgawi udara besar untuk ditunggangi semua orang. Melangkah ke belakang binatang suci, mereka dengan cepat berjalan menuju kota senja. Mereka telah pergi. Mendengar bahwa Zhang Xuan telah pergi, wajah Wu Fangqing hancur karena kekecewaan. Dia berharap untuk menjalin hubungan dekat dengan Zhang Xuan selama beberapa hari ke depan untuk mendapatkan sesuatu yang baik sebagai balasannya. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir akan pergi begitu cepat. Tuan Kota Wu, Tuan Muda Zhang menyuruh saya untuk memberikan ini kepada Anda sebagai hadiah sebagai imbalan atas semua bantuan Anda, kata Ying Fei. Apakah begitu? Wu Fangqing berkomentar dengan cemberut bingung saat dia menerima token giok bahwa Ying Fei melewatinya. Dia meletakkan jarinya di atasnya dan memasukkan energi surgawinya, dan saat berikutnya, matanya melebar keheranan. Ini, tercatat dalam token giok adalah semua kekurangan dalam kultivasinya, serta cara untuk menyelesaikannya. Selama dia berkultivasi sesuai dengan apa yang tertulis di sana, dia akan dapat menyelesaikan trauma dalam kultivasinya dan mungkin mencapai terobosan ke Dewa Surgawi tingkat tinggi di masa depan. Tapi bagaimana dia tahu? Wu Fangqing tercengang. Baru sehari sejak dia bertemu Zhang Xuan, dan dia tidak pernah menyebutkan apapun yang berkaitan dengan kultivasinya atau semacamnya sebelumnya. Selanjutnya, konten pada token giok berisi banyak hal yang telah dia abaikan juga. Bagaimana pemuda itu bisa melihat melalui semua itu dan bahkan merumuskan cara untuk menyelesaikan masalah. Lama kemudian, Wu Fangqing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas panjang, bukan tanpa alasan dia memiliki garis keturunan Dewa Raja. Mungkin tidak ada artinya mencoba menerapkan akal sehat kepada seseorang yang telah melampaui pemahamannya. Itu adalah kesombongan dalam dirinya sendiri untuk mengklaim memahami kekuatan Dewa Raja. Kepergian Zhang Xuan tidak menyebabkan perubahan yang terlihat pada Twilight City. Lagi pula, dia telah menjaga profil rendah sejak dia tiba di sana, jadi tidak terlalu banyak orang yang mengenalnya. Setelah terbang selama kira-kira 1 hari, sebuah kota besar akhirnya muncul di depan pandangan Zhang Xuan. Dalam hal lebar, itu 3 hingga 4 kali lebih besar dari Twilight City. Di jalan-jalan di antara gedung-gedung tinggi, ada banyak orang berseliweran. Dari saat binatang suci itu mendarat di tanah dan kelompok itu memasuki kota, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat betapa padatnya jalanan itu. Seolah-olah dia mencoba memeras gerombolan belalang. Melihat melalui pikiran Zhang Xuan, Killing Air menjelaskan, sejak surutnya energi spiritual, area lokasi yang dapat dihuni di Cakrawala telah menurun dengan cepat, memaksa kebanyakan orang untuk pindah ke kota. Akibatnya, terjadi kelebihan penduduk. Pria manapun yang memiliki rumah seluas 40 meter persegi di sini sudah dapat dianggap kaya dan akan membuat banyak gadis melompat ke arahnya. Petik 2. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Ini agak mirip dengan ibu kota di dunia sebelumnya. Kebanyakan orang panik untuk masuk ke tempat jantung ekonomi, menghasilkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Rumah harus dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi untuk memenuhi permintaan. Pada saat yang sama, harga perumahan melonjak gila-gilaan, mencapai tingkat yang tidak terjangkau oleh orang biasa. Itu sama untuk Cakrawala. Tidak mungkin lagi mencari nafkah di luar kota, jadi semua orang hanya bisa memasuki kota dan berharap yang terbaik. Di mana kita pergi untuk bersaing memperebutkan kursi penguasa kota? Zhang Xuan bertanya. Bukan karena kurangnya kandidat yang memenuhi syarat sehingga kota senja belum dapat memutuskan seorang penguasa kota sejauh ini. Sebaliknya, itu karena oposisi kuat yang datang dari persaingan politik di antara faksi-faksi yang berbeda, jelas Killing Air. Secara keseluruhan, ada 3 pesaing kuat untuk posisi penguasa kota. Mereka adalah keturunan yang berspesialisasi dalam seni pedang, Lin Xie. Seorang kultivator tidak terafiliasi yang berspesialisasi dalam ilmu pedang, Wu Yang, dan seorang wanita muda bernama Ming Laixiang. 2 yang pertama adalah dewa surgawi tingkat menengah, dan keduanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Yang terakhir, Ming Laixiang, hanyalah dewa surgawi tingkat rendah, tetapi akan sangat bodoh untuk meremehkannya karena kultivasinya yang lebih rendah. Menurut rumor, dia yang paling menakutkan dari ketiganya. Ming Laixiang, Zhang Xuan mencatat nama orang itu secara mental. Untuk bisa menjadi penantang bagi kota sebesar itu, tidak mungkin Ming Laixiang ini adalah orang biasa. Tidak ada prosedur rumit yang harus kamu lalui untuk menjadi penguasa kota. Secara teknis, yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan mereka bertiga dan membuat mereka mengakui Anda dari lubuk hati mereka, dan posisi penguasa kota akan menjadi milik Anda, kata Killing Air. Jadi, Tuan Muda Zhang, siapa yang harus kita tantang terlebih dahulu? Di masa lalu,
Seseorang harus menyelesaikan seluruh rangkaian proses administrasi dan menerima persetujuan dari Balai Netherworld sebelum seseorang dapat mencalonkan diri sebagai penantang untuk menjadi penguasa kota, yang secara efektif berarti bahwa seseorang harus mengajukan permohonan beberapa bulan dalam waktu dekat muka. Namun, surutnya energi spiritual telah mengakibatkan perubahan besar dalam keadaan di Cakrawala. Tidak dapat dihindari bahwa proses harus mengalami pergeseran paradigma untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang berubah. Era saat ini adalah era kelangkaan, yang membuatnya tak terhindarkan bahwa orang harus bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas. Di kota-kota, di mana sebagian besar orang dan sumber daya terkonsentrasi, pasti ada pertikaian dan kekacauan yang signifikan. Dengan demikian, sangat penting bahwa penguasa kota memiliki kekuatan mutlak untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Hanya orang yang bisa menjaga semua orang di dalam kota di bawah kekuasaan mereka yang memenuhi syarat untuk menerima mandat dari Sky of Drifting Spectre. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum bertanya, sebelum itu, apakah Anda tahu di mana saya bisa mendapatkan pil esensi dewa tingkat menengah? Saya harus mengumpulkan beberapa sebelum menantang mereka. Petik 2. Pil esensi dewa tingkat menengah. Killing Air tidak menyangka Zhang Xuan akan tiba-tiba meminta ini. Dia menunjuk ke sebuah bangunan besar di kejauhan dan berkata, seharusnya mungkin untuk mendapatkan beberapa di pasar itu di sana, tetapi saya tidak yakin apakah mereka akan menjualnya kepada Anda tanpa koneksi apapun. Seperti yang Anda ketahui, pil esensi dewa adalah sumber daya yang sangat dicari. Tunggu sebentar, saya pikir saya tahu tempat di mana kita bisa mendapatkannya dalam jumlah tinggi, tetapi mungkin tidak mudah untuk bernegosiasi dengan orang itu. Oh, Zhang Xuan menatapnya, ceritakan lebih banyak. Dia seorang kultivator yang tidak terafiliasi di Dusklight City, dan jika saya tidak salah, dia tampaknya berusia 60-an. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya menjadi dewa tingkat tinggi, tetapi ia berspesialisasi dalam penempaan pil. Hanya saja dia biasanya menyimpan pil yang dia tempa untuk konsumsi sendiri. Pada saat yang sama, dia juga penggemar catur yang berdedikasi. Dia mencari orang untuk bermain dengannya setiap hari, dan dikabarkan bahwa keahliannya sangat bagus. Dia pernah menyatakan bahwa dia akan memberikan pil esensi dewa tingkat menengah kepada siapa saja yang mampu mengalahkannya sekali. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil, kata Killing Air. Jika kultivasinya tidak terlalu tinggi, apakah tidak ada yang berpikir untuk mencuri darinya sebelumnya? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Pertama-tama, aneh bahwa dewa tingkat tinggi memiliki pil esensi dewa tingkat menengah. Apakah dia tidak takut seseorang akan mencoba mencuri darinya? Di kota-kota lain, mungkin para pembudidaya mungkin masih menahan diri sedikit karena takut melintasi penguasa kota mereka, tetapi kota senja adalah tempat yang tidak memiliki penguasa kota saat ini. Karena itu, tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa aturan akan ada di mana-mana. Meskipun kultivasinya lemah, dia memiliki adik laki-laki yang sangat tangguh. Menurut rumor, adik laki-lakinya adalah Raja Dewa di kota kerajaan, dan adik laki-lakinya telah memberinya token giok untuk melindunginya di saat bahaya. Ada dua dewa surgawi tingkat rendah yang pernah mencoba membunuhnya untuk mengklaim kekayaannya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka akhirnya mati karena aura yang dipancarkan oleh token giok. Sejak itu, tidak ada yang berani bergerak padanya, jelas Killing Air. 2138 Tiga penggarap berjenggot. Raja Dewa, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Setelah membaca banyak buku, dia telah mendapatkan pemahaman awal tentang apa yang mampu dilakukan oleh Raja Dewa. Kebanyakan Raja Dewa jarang muncul di depan umum, jadi hampir tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Selain itu, kebanyakan dari mereka telah mencuci tangan dari urusan sekuler, yang berarti bahwa Raja Dewa yang diberikan yang memegang otoritas sejati. Dari 9 langit, hanya ada sekitar 30 Raja Dewa yang diberikan secara total, rata-rata sekitar 3 dari mereka per langit. Tepat di bawah mereka adalah para Raja Dewa, dan total ada sekitar 100 dari mereka di Cakrawala, yang berarti hanya ada 10 dari mereka per langit. Dengan kata lain, seseorang yang bisa mencapai tingkat Raja Dewa sudah bisa dianggap sebagai salah satu dari 13 ahli terkuat di wilayah mereka sendiri, menjadikan mereka pembangkit tenaga listrik sejati dari Cakrawala. Mengingat bahkan Dewa Surgawi tingkat tinggi tidak cocok untuk para ahli seperti itu, tidak mungkin Dewa Surgawi tingkat rendah akan memiliki kesempatan. Hanya perlu pemikiran dari Raja Dewa untuk Dewa Surgawi tingkat rendah untuk benar-benar dilenyapkan. Memang benar bahwa pil esensi Dewa tingkat menengah itu berharga, tetapi sebagian besar Dewa Surgawi mungkin akan menghargai hidup mereka lebih dari itu. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa namanya, jadi kebanyakan orang mengidentifikasi dia dengan 3 helai janggut bersalju yang tergantung di dagunya. Karena itu, orang-orang memanggilnya penggarap berjanggut 3. Dia tinggal di barat kota, tidak terlalu jauh dari sini. Jika Anda benar-benar ingin mencarinya, saya dapat membawa Anda ke sana. Kata Killing Air. Meskipun pengaruhnya di Dusklight City sangat terbatas,
jaringan intelijennya masih cukup andal. Ayo pergi, Zhang Xuan berkata. Jika pesaing lainnya hanyalah dewa surgawi tingkat rendah, dia masih akan memiliki peluang dengan tingkat kultivasinya saat ini. Sayangnya, saingannya termasuk dewa surgawi tingkat menengah, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk berurusan dengan mereka sebagai dewa tingkat tinggi. Alasan dia berhenti berkultivasi sebelumnya adalah karena pil esensi dewa tingkat rendah tidak lagi berguna baginya. Jadi, prioritasnya saat ini adalah menemukan sumber daya kultivasi yang lebih kuat dan meningkatkan kultivasinya. Tempat tinggal 3 penggarap berjanggut tidak terlalu jauh. Hanya butuh 1 jam berjalan kaki sebelum mereka tiba di sebuah gubuk jerami yang tampak sederhana. Tampaknya sangat tidak pada tempatnya dibandingkan dengan gedung-gedung menjulang di sampingnya. Di ibu kota, di mana setiap inci tanah berharga mahal, untuk dapat memiliki sebidang tanah yang begitu luas untuk membangun pondok jerami ini berarti dia adalah orang yang memiliki kemampuan. Sebagian besar dari mereka yang ingin mencuri darinya mungkin akan berpikir 2 kali setelah menyaksikan pemborosan seperti itu. Bahkan sebelum memasuki pondok jerami, mereka sudah bisa mendengar suara dari dalam. Penatua, keterampilan Anda dalam catur luar biasa. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Anda membuat beberapa gerakan buruk selama pertandingan, tetapi melihat secara keseluruhan, Anda sendiri tidak terlalu buruk. Bekerja keras dan belajar dengan baik, dan ada kemungkinan kamu akan melampauiku di masa depan, suara seorang lelaki tua bergema dari dalam. Penatua, terima kasih atas petunjukmu. Jia, pintu ke pondok jerami terbuka, dan seorang pemuda berpakaian indah berjalan keluar dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Seorang bawahan mengikuti di belakangnya saat mereka berjalan melewati sisi Zhang Xuan dan menghilang di tengah gang-gang kota senja. Karena kemampuan superior dari Tri-Bearded Cultivator dalam catur, ada beberapa penantang yang mampir ke pondok jeraminya setiap hari. Pemuda itu seharusnya salah satunya, Killing Air menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke pondok jerami dan mengumumkan dengan keras, Killing Air dari klan Ki Kota Kerajaan ada di sini untuk mengunjungi Penatua 3 penggarap berjenggot. Saya harap Anda akan meluangkan waktu Anda untuk kami. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari klan Ki atau klan Ba, dan saya tidak tertarik untuk bertemu dengan Anda. Saya harus meminta Anda untuk pergi, jawab lelaki tua itu dari dalam. Penatua, saya tidak berniat menggunakan pengaruh klan Ki untuk memaksa Anda melakukan apapun. Saya dengan tulus mengunjungi Anda dengan harapan Anda dapat menyetujui permintaan kami. Paling tidak, saya harap Anda bisa mendengarkan kami, Killing Air menambahkan. Jika itu orang lain, reputasi klan Ki Kota Kerajaan pasti akan membuat mereka bergegas keluar, takut mereka akan menyinggung perasaannya. Namun, penggarap berjanggut 3 tampaknya tidak takut menyinggung perasaannya sama sekali. Desas-desus tentang keanehannya memang benar. Namun demikian, meskipun klan Ki tangguh, pengaruhnya sebagian besar berpusat di dalam kota kerajaan. Selain itu, mereka tidak mungkin mempersulit seseorang hanya karena pihak lain telah menolaknya. Itu akan picik dan berpikiran sempit. Saya tidak lebih dari seorang lelaki tua yang riang. Saya tidak berpikir ada yang bisa saya bantu, jadi jangan buang waktu satu sama lain, oke? Petik 2. Orang tua di dalam pondok jerami tampaknya tidak mau terlibat dengan klan Ki. Kerutan sedikit tidak senang muncul di wajah Killing Air. Dia baru saja akan melangkah maju dan terus berbicara ketika Zhang Xuan menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Kemudian, dia berbalik ke pondok jerami dan berkata, Penatua, saya Zhang Xuan, seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Saya sendiri sudah cukup banyak belajar catur, dan saya tertarik untuk bertanding dengan Anda. Anda tertarik untuk memiliki kecocokan dengan saya. Petik 2. Orang tua itu tampaknya sedikit tergerak, tetapi akhirnya, dia berkata, saya sudah memainkan 3 pertandingan hari ini. Kembalilah besok sebagai gantinya. Petik 2. 3 pertandingan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa saya adalah pemain catur yang fanatik, tetapi untuk mencegah hobi saya mengganggu hal-hal lain, saya membatasi diri untuk bermain hanya 3 hari setiap hari. Saya memainkan pertandingan ketiga saya hari ini dengan pemuda itu dari sebelumnya, jadi saya harus meminta Anda untuk kembali besok jika Anda ingin bermain dengan saya, jawab lelaki tua itu. Saya khawatir saya terburu-buru, jadi saya mungkin harus meninggalkan kota senja hari ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Pergilah jika perlu, apa hubungannya denganku? Pria tua itu mendengus tidak sabar. Penatua, kenapa kamu tidak mendengarkanku dulu? Karena kita sedang bertanding, pasti ada pemenangnya. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bertaruh? Zhang Xuan berkata dengan tenang. Terus terang, saya cukup bangga dengan keterampilan catur saya. Saya telah menjelajahi dunia untuk mencari seseorang yang bisa menjadi tandingan saya, tetapi sayangnya saya belum menemukan lawan yang layak. Jika Anda dapat mengalahkan saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Di sisi lain,
Jika saya ingin mengalahkan Anda, saya akan meminta Anda untuk menyetujui permintaan saya juga, bagaimana kedengarannya? Oh, apa kamu yakin akan hal itu? Orang tua itu bertanya dengan ragu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan berbicara dengan begitu bangga. Tentu saja, Zhang Xuan menjawab dengan bangga. Karena itu masalahnya, aku ingin binatang jinak itu di belakangmu, kata orang tua itu. Meskipun pemuda itu belum masuk, dia sudah mengidentifikasi pemuda yang berdiri tepat di belakang Zhang Xuan, Zhang Jia. Jika bukan karena itu, dia akan langsung menolak permintaan Zhang Xuan. Maafkan saya, tetapi meskipun Zhang Jia adalah binatang jinak saya memandangnya sebagai saudara dan teman. Ini bertentangan dengan prinsip saya untuk menggunakan teman-teman saya sebagai taruhan. Saya harus meminta Anda untuk meminta sesuatu yang lain, kata Zhang Xuan dengan lambaian tangannya. Puan, mata Zhang Jia memerah karena gelisah. Untuk sesaat di sana, ia berpikir bahwa tuannya akan menerima taruhan tanpa ragu-ragu. Lagi pula, binatang buas yang dijinakkan sering dipandang sebagai makhluk yang lebih rendah di cakrawala. Itu tidak berharap untuk mendengar kata-kata seperti itu dari Zhang Xuan. Memikirkan bahwa tuannya telah melihatnya sebagai teman dan saudaranya. Hanya dari sentimen ini saja, tidak akan ragu untuk berani melalui bahaya untuknya di masa depan. Oh, orang tua itu juga tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari Zhang Xuan. Jika itu masalahnya, tidak ada yang kamu miliki yang aku inginkan. Saya tidak berpikir bahwa saya perlu bertaruh seperti itu dengan Anda. Petik 2. Kau merasa aku tidak memiliki apapun yang kau inginkan. Maafkan saya, tapi saya mohon berbeda. Dengan tawa ringan, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan siluet muncul di udara. Siluet itu berdiri tepat di depan kuali, menempa pil. Jari-jarinya terbang di sekitar tempat itu dengan ketangkasan yang elegan, dengan tepat mengendalikan lingkungan di dalam kuali. Penatua, saya mendengar bahwa Anda agak terampil dalam penempaan pil juga. Saya ingin tahu apakah teknik penempaan pil saya ini cukup untuk menarik perhatian Anda. Dengan menjentikkan jarinya, siluet menghilang ke udara tipis. Teknik penempaan pil milikmu itu, seru lelaki tua itu dengan heran. Pembudidaya lain mungkin tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa dari siluet sebelumnya, tetapi sebagai apoteker yang terampil, dia dapat mengatakan bahwa gerakan itu adalah bagian dari teknik penempaan pil yang sangat cerdik. Bahkan, itu jauh lebih unggul dari yang dia gunakan. Sesaat kemudian, suara lelaki tua itu terdengar sekali lagi. Masuk. Pada saat yang sama, pintu pondok jerami terbuka. Jia, seorang pelayan tua melangkah maju dan memberi isyarat agar Zhang Xuan masuk. Sambil tersenyum, Zhang Xuan masuk tanpa ragu-ragu, dan Killing Air dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Berdasarkan buku-buku yang telah dia baca, Zhang Xuan telah menemukan bahwa teknik penempaan pil yang digunakan di Cakrawala sangat mirip dengan yang ada di benua guru-guru. Dengan kata lain, pengetahuan yang telah dia pelajari di benua guru-guru juga berlaku di sini, membuatnya menjadi apoteker teoretis terkemuka di sini. Teknik penempaan pil yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es dari kemampuannya. Halaman pondok jerami itu tidak terlalu besar. Di tengah halaman, seorang lelaki tua duduk tepat di depan meja batu. Orang tua ini memiliki 3 helai janggut yang tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang pertapa yang tercerahkan. Ayo mulai. Tanpa mengangkat kepalanya, lelaki tua itu mengambil bidak caturnya dan menatap papan catur dengan saksama. Dia tidak repot-repot menyebutkan taruhan yang telah mereka bicarakan sebelumnya atau teknik penempaan pil yang telah ditampilkan Zhang Xuan. Sambil tersenyum, Zhang Xuan berjalan ke meja batu, tetapi tepat ketika dia hendak duduk, dia melihat catur diletakkan di atas meja batu dan mengerutkan kening. Ketika dia mendengar kata catur, dia langsung berasumsi bahwa itu akan sama dengan yang dia mainkan di benua guru-guru. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan dihadapkan pada satu set catur yang sama sekali tidak bisa dia kenali. Dia telah membaca banyak buku tentang catur benua guru-guru, dan keterampilannya lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi Grandmaster di antara Grandmaster. Namun, set catur yang berbeda berarti aturan yang berbeda dan gaya bermain yang berbeda. Bagaimana dia bisa menang dalam permainan yang bahkan dia tidak tahu aturannya? Persetan, karena mereka adalah 2 game yang berbeda, mereka seharusnya menggunakan nama yang berbeda untuk mereka. Betapa menyesatkan. Melihat bagaimana pemuda itu tidak duduk sama sekali, lelaki tua itu akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Penatua, bisakah kamu meluangkan waktu sebentar untukku? Bagi saya, catur bukan hanya sekedar hobi tapi juga ritual yang sakral. Saya melihat setiap pertandingan catur dengan sangat hormat, jadi saya cenderung meluangkan waktu untuk mengkondisikan pikiran saya dan mempersiapkan diri, kata Zhang Xuan tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, mata lelaki tua itu berbinar dengan sedikit tanda setuju. Hanya pemain catur yang benar-benar terampil yang akan memahami kedalaman permainan dan lebih menghormatinya.
Terlepas dari usia muda orang di hadapannya, itu terhormat bagaimana pihak lain dapat menganggap apa yang dilihat orang lain sebagai permainan belaka dengan begitu serius. Dengan senyum sopan, Zhang Xuan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Sikapnya yang tenang namun terkonsentrasi benar-benar membuatnya terlihat tidak berbeda dari seorang Grandmaster sejati. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia dengan putus asa mengirim pesan telepati ke Qi Ling Er dan Zhang Jia. Apakah kalian berdua tahu aturan catur? Qi Ling Er dan Zhang Jia terkejut. Apakah mereka tidak hanya mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana pemuda itu membual tentang keterampilan caturnya? Setelah semua yang terjadi, ternyata dia bahkan tidak tahu aturannya. Bro, belum terlambatkan untuk mulai menanyakan aturannya kepada kami sekarang. Ini terutama terjadi pada Zhang Jia. Itu sangat terperangah sehingga hampir membeku menjadi patung. Ketika tuannya berbicara tentang betapa tak tertandinginya dia dalam seni catur, ia benar-benar berpikir bahwa tuannya adalah orang yang sangat berbakat yang bisa melakukan segalanya di bawah matahari. Kata-kata bahkan tidak bisa mengungkapkan betapa tidak bisa berkata-kata ketika tuannya bertanya apakah dia tahu aturan mainnya. Tentunya Anda tidak dapat berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan Grandmaster catur sejati hanya dengan mempelajari aturannya. Meskipun itu adalah binatang suci, ia telah mempelajari permainan itu pada hari-hari ketika ia berjalan melalui jalan-jalan di Twilight City dengan menyamar sebagai manusia. Terkadang, ketika terlalu bosan di gua, ia juga akan mempelajari permainan sedikit karena penasaran. Catur yang dimainkan oleh Three-Bearded Cultivator secara resmi dikenal sebagai catur Dewi Luo di Cakrawala. Itu jauh lebih rumit daripada Go. Aturan permainannya sederhana, tetapi banyaknya kemungkinan skenario membuatnya sangat sulit untuk menguasai permainan. Itu sangat menguji fleksibilitas seseorang dalam pikiran dan kecerdasan. Ada beberapa orang yang membenamkan diri ke dalamnya sepanjang hidup mereka, hanya untuk mencapai sangat sedikit. Faktanya, ada banyak God Kings yang merupakan penggemar game namun bermain rata-rata. Fakta bahwa lelaki tua itu mampu mengalahkan semua ahli di dalam kota menunjukkan bahwa dia adalah seorang Grandmaster sejati dalam permainan. Zhang Jia berpikir bahwa itu tidak lebih dari kecerobohan tuannya untuk menantangnya dan membuat taruhan besar ketika dia bahkan tidak tahu aturannya. Bisakah kita berhenti menjalani hidup di ujung tanduk? Aku merasa hatiku akan meledak seperti balon suatu hari nanti. Setelah beberapa saat terdiam, Qi Ling Er akhirnya mulai menjawab pertanyaan Zhang Xuan. Aturan permainannya adalah, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjalankan semua aturan. Inti dari permainan ini bukan terletak pada kerumitan aturan tetapi kemampuan untuk meramalkan gerakan musuh. Jika kedua pemain bisa membaca banyak langkah sebelumnya, itu akan menjadi pertarungan kecerdasan yang sebenarnya, menciptakan pemandangan kecerdikan yang hampir bisa disebut sebagai bentuk seni. Mereka yang bahkan tidak bisa melakukan sebanyak itu hanya akan dihancurkan seperti semut yang berdiri di depan raksasa. Saya melihat, Zhang Xuan menghela nafas lega setelah mendengar set lengkap aturan. Beruntung aturannya tidak terlalu rumit. Kalau tidak, mungkin akan merepotkan jika dia harus perlahan memahami aturan di tengah-tengah permainan. Orang tua itu memperhatikan bahwa Zhang Xuan akhirnya membuka matanya, jadi dia bertanya, bisakah kita mulai sekarang? 2139 permainan. Tentu saja, Zhang Xuan mengangguk saat dia duduk. Dia mengambil bidak catur dengan tangan kirinya dan menunjuk ke papan catur dengan tangan kanannya. Silahkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penggarap berjanggut tiga mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan. Dengan senyum tipis di bibirnya, Zhang Xuan membenamkan kesadarannya ke dalam Library of Heaven's Path, di mana sebuah buku baru saja terwujud. Tertulis di buku itu deskripsi papan catur, serta kekurangan dari setiap posisi di papan catur. Setiap posisi di papan catur memiliki beberapa kekurangan, beberapa lebih dari yang lain. Hanya ada satu posisi yang tidak memiliki kekurangan. Memang berhasil, pikir Zhang Xuan dengan gembira. Setelah mempelajari aturannya, dia mengumpulkan pengetahuan yang dia ketahui bersama dengan papan catur di depannya, dan melalui itu, dia bisa mengungkap kekurangan dari setiap gerakan dalam permainan. Selama dia mengikuti perhitungan sempurna dari Library of Heaven's Path, dia seharusnya bisa mencapai hasil yang layak. Langkah itu, tampaknya sangat stabil. Zhang Jia dan Qi Ling Er dengan cemas melihat langkah yang dilakukan Zhang Xuan sebelum masing-masing menghela nafas lega. Sejujurnya, mereka sudah membuang semua harapan untuk menang setelah dimintai aturan beberapa saat yang lalu. Yang mereka harapkan hanyalah Zhang Xuan tidak akan terlalu mempermalukan mereka. Meskipun setiap pemain hanya melakukan satu gerakan sejauh ini, itu adalah gerakan yang sangat konvensional yang sesuai dengan formasi awal yang biasa. Tidak ada petunjuk bahwa salah satu pemain sebenarnya adalah seorang pemula. Beberapa gerakan pertama sebagian besar terdiri dari menyiapkan formasi seseorang di papan, jadi tidak perlu berpikir terlalu dalam. Pengalaman lebih dari cukup untuk menentukan kemana seseorang harus pindah.
Penggarap berjanggut 3 dengan cepat meletakkan bidak catur satu demi satu, dan Zhang Xuan mengikutinya. Seolah-olah mereka bermain hanya berdasarkan insting, nyaris tidak membutuhkan waktu untuk berpikir. Dalam 5 menit, mereka masing-masing telah membuat 30 gerakan. Ini, setelah melihat lebih dekat pada keadaan di papan catur, Zhang Jia dan Qi Ling Er sedikit terkejut. Gerakan Zhang Xuan sejauh ini sederhana dan konvensional, mirip dengan bagaimana seorang pemain amatir akan bermain. Tidak ada cara atau jebakan yang rumit untuk memancing dan menangkap lawan. Namun, permainan sederhana inilah yang terbukti sangat merepotkan. Setiap gerakan yang dia lakukan tampaknya diperhitungkan tanpa celah untuk mencapai keuntungan terbesar dan meminimalkan kerugian, sehingga catur lawan akhirnya tertutup rapat di dalam bidaknya, tidak mampu berjuang bebas sama sekali. Saat orang itu berhadapan dengan Zhang Xuan, penggarap berjanggut 3 benar-benar tercengang. Bagaimana bisa tidak ada celah sama sekali? Meskipun belum terlalu lama sejak game dimulai, dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah salah satu game paling membuat frustrasi yang pernah dia mainkan. Tidak ada rencana hebat atau strategi luar biasa yang dimainkan sama sekali. Yang terjadi hanyalah pihak lain yang menghitung semua yang terjadi dengan akurasi yang tepat dan membatasi setiap gerakan yang dia lakukan. Jika mereka membandingkannya dengan medan perang, di mana mereka adalah komandan yang memimpin pasukan mereka ke pertempuran, formasi dan strateginya akan terlihat sepenuhnya. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan, dia akan diblokir terlebih dahulu. Sama seperti itu, dia dan pasukannya perlahan-lahan dicekik sampai mati. Dan bagian terburuknya adalah meskipun telah melihat semuanya, dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Dia dengan cepat beralih dari satu gaya permainan tingkat lanjut ke gaya permainan berikutnya, mencoba melakukan segala macam gerakan cerdik yang dia temui selama bertahun-tahun. Melawan lawan lain, perubahan gaya bermain yang tiba-tiba pasti akan membuat pihak lain tersingkir, membuatnya bingung. Namun, pemuda itu hanya terus meletakkan potongan-potongannya satu demi satu tanpa berpikir. Seolah-olah dia sedang bermain dengan boneka yang bergerak alih-alih manusia yang hidup. Seringkali, dia akan berpikir bahwa gerakan pemuda itu tidak dipikirkan dengan baik dan tidak penting dalam permainan. Namun, 3 langkah kemudian, tiba-tiba dia menyadari betapa cerdiknya pemuda itu memposisikan bidaknya untuk menyudutkannya. Rasanya seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa menelan atau meludahkannya, mencekiknya begitu. Ini tidak mungkin. Pria tua itu mulai mengetukkan jarinya ke meja batu dengan tidak sabar. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam keterampilan caturnya. Dia tak tertandingi di Dusklight City, dan bahkan di Royal City, tidak lebih dari segelintir orang yang bisa melawannya. Bahkan jika Grandmaster terkenal itu mampu mengalahkannya, kebanyakan dari mereka akan mengambil setidaknya 100 gerakan. Dia hanya memainkan 40 gerakan melawan pemuda itu sejauh ini, tetapi dia sudah terpojok dengan sangat buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan datang di mana dia akan dibuat begitu tak berdaya dalam sebuah pertandingan. Tapi apa yang membuatnya lebih putus asa adalah bahwa dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan. Lawan yang dia hadapi tidak menunjukkan celah. Setiap gerakan yang dia lakukan hanya mendorongnya lebih dekat ke tepi tebing, membuatnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Menyeka keringat di kepalanya, dia terus membuat beberapa gerakan lagi. Sama seperti sebelumnya, Zhang Xuan terus meletakkan potongan tanpa banyak berpikir. Segera, gerakan Three-Bearded Cultivator semakin lambat. Dia mengambil lebih banyak dan lebih banyak waktu untuk memikirkan gerakannya. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Sambil memegang potongan di tangannya, dia mulai ragu. Dia tidak tahu di mana dia harus meletakkan potongan-potongannya lagi. Keterampilan catur tuan muda, meskipun Zhang Jia tidak terlalu mahir dalam permainan, itu juga bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Itu melirik Qi Ling Er, hanya untuk melihat yang terakhir dengan matanya melotot. Dipikirkan bahwa tuan muda akan tampil buruk karena dia baru mempelajari aturannya beberapa saat yang lalu, tetapi sepertinya itu meremehkan kemampuan tuan muda. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya telah direvisi berkali-kali, memastikan bahwa sama sekali tidak ada kekurangan yang bisa dimanfaatkan lawan. Meskipun tingkat penguasaan yang tinggi dari Three-Bearded Cultivator dalam permainan, dia masih ditempatkan pada posisi yang rentan. Apakah dia benar-benar baru belajar permainan beberapa saat yang lalu? Kelopak mata Qi Ling Er berkibar ke atas dan ke bawah saat dia menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Sebagai binatang suci, kemampuan Zhang Jia untuk membaca permainan catur kurang. Di sisi lain, sebagai seseorang yang berasal dari klan bergengsi, meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan catur, dia masih cukup akrab dengannya. Penggarap berjanggut 3 cukup terampil untuk bertahan bahkan melawan para ahli catur dari klan Qi, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun tentang pemuda di depannya sama sekali. Terus terang, Three-Bearded Cultivator semakin hancur. Jelas bahwa dia tidak cocok.
Tapi, apakah Zhang Xuan tidak baru saja mempelajari aturannya beberapa saat yang lalu? Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk bermain game yang begitu tangguh untuk pertama kalinya? Bidak catur di tangan Tri-Bearded Cultivator tidak pernah mendarat di papan catur. Dia melemparkannya ke samping dengan santai dan menggelengkan kepalanya dengan pahit. Aku sudah kalah. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Semua jalannya telah disegel, dan pemuda itu tidak meninggalkan celah sedikit pun untuk dieksploitasi sama sekali. Dia hanya akan dipermalukan lebih lanjut jika dia melanjutkan permainan. Terima kasih telah bersikap mudah padaku. Sebenarnya, saya juga baru mempelajari permainannya, jadi saya belum sepenuhnya memahami sebagian besar aturannya, jawab Zhang Xuan sambil mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya mengikuti gerakan paling sempurna berdasarkan Library of Heaven's Path, menempatkan bidak caturnya satu demi satu berdasarkan itu. Dan sebelum dia menyadarinya, lawannya sudah mengaku kalah. Karena dia menang begitu mudah, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa pihak lain benar-benar telah bersikap lunak padanya. Bersikap mudah padamu. Penggarap tiga jenggot berpikir bahwa Zhang Xuan hanya mengucapkan kata-kata itu karena kerendahan hati. Wajahnya memerah, dan dia berkata, "Teman, kamu benar-benar membuatku malu dengan mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya, saya sudah tahu bahwa saya kalah dalam pertandingan ini pada langkah ke-10. Apa yang terjadi sesudahnya tidak lebih dari perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Mengingat betapa tragisnya saya telah kalah, Anda harus mengampuni saya kata-kata itu. Jika seseorang sekali Anda belum sepenuhnya memahami aturannya, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Jika dia hanya kalah dengan selisih 1 atau 2 bagian, akan dapat dimengerti jika Zhang Xuan mengatakan bahwa dia telah bersikap lunak padanya. Namun, jelas bahwa mereka bahkan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Seolah-olah dia adalah dewa tingkat rendah yang menghadapi raja dewa yang diberikan. Bahkan kata-kata kerendahan hati harus masuk akal. Apapun di luar itu hanya akan menjadi sombong. Kamu terlalu sopan, jawab Zhang Xuan dengan canggung. Baiklah, karena saya telah mengakui kehilangan saya, Anda dapat dengan bebas berbicara tentang permintaan apapun yang Anda miliki untuk saya. Kata penggarap berjanggut tiga dengan lambaian tangannya. Penatua, saya ingin membeli pil esensi dewa tingkat menengah yang Anda miliki. Saya harap Anda dapat menjualnya kepada saya, jawab Zhang Xuan. Anda hanya ingin membeli pil esens dewa tingkat menengah dari saya. The Three-Bearded Cultivator sedikit terkejut. Mempertimbangkan bagaimana pemuda itu pergi jauh-jauh ke sana dengan keturunan klan Qi, dia berharap pemuda itu memiliki permintaan yang lebih sulit untuknya. Siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi sesuatu yang sederhana seperti ini? Sementara pil esensi dewa tingkat menengah tidak tersedia di pasar untuk pembudidaya biasa, mereka yang memiliki beberapa koneksi di Dusklight City masih dapat memperolehnya dengan mudah. Sebagian besar pedagang dan klan kaya akan memiliki persediaan yang cukup besar. Apakah pemain catur Grandmaster ini benar-benar menantangnya demi sesuatu yang kecil seperti ini? Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Tidak perlu bagimu untuk membelinya. Saya akan memberi Anda semua 30 pil esens dewa tingkat menengah yang saya miliki bersama saya. Petik 2. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Three-Bearded Cultivator melewati 3 botol tanpa ragu-ragu. Kau memberikannya padaku, bagaimana bisa menerima hadiah yang begitu berharga? Zhang Xuan dengan cepat melambaikan tangannya sebagai penolakan. Dia telah melihat harga pil esensi dewa tingkat menengah sebelumnya, dan sepertinya itu 100 kali lebih berharga daripada pil esensi dewa tingkat rendah. Selain itu adalah komoditas yang tidak tersedia di pasar. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa itu benar baginya untuk menerima hadiah yang begitu berharga dengan begitu mudah. Saya memalsukannya sendiri, dan harganya tidak semahal yang Anda pikirkan. Jika Anda benar-benar merasa tidak enak tentang itu, mengapa Anda tidak memiliki beberapa permainan lagi dengan saya? Kata penggarap berjanggut tiga. Saya akan lebih dari bersedia untuk menemani Anda untuk beberapa pertandingan lagi. Hanya saja, tetua, tidakkah kamu menyebutkan sebelumnya bahwa kamu telah bersumpah untuk hanya bermain 3 pertandingan setiap hari? Zhang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya karena saya belum bertemu saingan yang layak. Melawan Grandmaster sekali bermu, bahkan 30 pertandingan tidak akan cukup. Pembudidaya berjanggut tiga menjawab sambil tertawa. Zhang Xuan tersenyum juga, tidak ada artinya baginya untuk bermain beberapa putaran lagi dengan lelaki tua itu sebagai pembayaran dari begitu banyak pil esensi dewa tingkat menengah. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti urutan Library of Heaven's Path. Tidak perlu baginya untuk menggunakan kepalanya. Mereka dengan cepat membersihkan papan catur dan memulai permainan lain. 5 menit kemudian, wajah penggarap berjanggut tiga memerah, dan dia berseru, 1 putaran lagi. 4 menit kemudian, 1 lagi. 3 menit kemudian, lagi. 1 menit lagi, baiklah.
Aku mengaku kalah. Setelah kehilangan begitu banyak putaran sekaligus, penggarap berjanggut tiga mulai meragukan hidupnya sendiri. Dia mengira bahwa keberuntungan berperan dalam memungkinkan pemuda itu memainkan bidak dengan cara yang dia lakukan sebelumnya, tetapi siapa yang tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia memulai permainan dan tidak peduli gaya permainan apa yang dia gunakan, dia akan tetap berakhir, sampai menabrak dinding. Sama sekali tidak ada ruang baginya untuk memeras kemenangan. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengatasi gaya bermainmu itu. Anda dapat dengan mudah berpartisipasi dalam turnamen catur untuk mendapatkan hadiah. The Three-Bearded Cultivator memandang Zhang Xuan dengan mata berbinar dengan harapan. Saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan mereka saat ini. Zhang Xuan menjawab. Dalam pikirannya, dia hanyalah orang luar dalam catur yang mengandalkan Library of Heaven's Path untuk menang. Dia tidak berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen semacam itu. Sayang sekali, melihat bahwa pemuda itu tidak memiliki pikiran untuk berkembang ke arah seperti itu, penggarap berjenggot tiga menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Zhang Xuan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada penggarap berjanggut tiga, dan kelompok itu kembali ke jalan. Killing Air melirik dan bertanya, haruskah kita menemukan tempat yang tenang untuk mengasimilasi pil esensi dewa terlebih dahulu? Dia dapat mengatakan bahwa alasan Zhang Xuan menginginkan pil esensi dewa tingkat menengah adalah untuk memajukan kultivasinya, dan karena itu masalahnya, hal berikutnya yang ingin dia lakukan adalah menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Tidak perlu untuk itu, jawab Zhang Xuan. Tanggapan ini membuat Killing Air bingung. Apa artinya itu? Apakah dia punya alasan lain untuk mengumpulkan pil-pil ini daripada menggunakannya untuk memajukan kultivasinya? Tepat ketika dia bingung dengan apa yang sedang dilakukan pemuda itu, dia melihat yang terakhir mengeluarkan 30 pil tingkat menengah yang baru saja dia terima dan memasukkannya satu persatu ke mulutnya, hampir seperti makan permen. Alisnya terangkat keheranan. Pil esensi dewa tingkat menengah adalah obat yang manjur bahkan untuk dewa surgawi. Dewa tingkat tinggi biasa akan membutuhkan setidaknya 1 bulan kultivasi untuk mengasimilasi energi yang terkandung di dalamnya. Namun, orang ini memakannya jika itu adalah permen. Apakah dia tidak takut tubuhnya akan meledak dan meledak? Namun, pertumbuhan cepat dalam aura Zhang Xuan menjawab pertanyaannya. Tahap utama dewa tingkat tinggi. Tahap menengah dewa tingkat tinggi. Tahap lanjutan dewa tingkat tinggi. Puncak dewa tingkat tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dia telah maju 3 tahap kultivasi, meninggalkannya selangkah lagi dari menjadi dewa surgawi. Killing Air bergidik dalam hiruk pikuk. Sebagai seseorang dari klan terkemuka, dia telah melihat banyak jenius dan ahli. Tapi bagi seseorang yang makan pil begitu santai dan membuat terobosan dengan begitu mudah, ini pasti pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Seolah-olah dia bukan manusia. Apakah garis keturunan Raja Dewa benar-benar menakutkan?